hormat Bapak Bupati Belitung, Bapak Wakil Bupati Belitung, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, perwakilan OPD, narasumber kita Dr. Tommy dan Dr. Anggi spesialis penyakit dalam, Ketua ID, PDUI, PPNI, dokter spesialis, dokter umum, perwakilan guru, dan para peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Saya, Dr. Gusti Indrayani, sebagai moderator, izinkan saya memandu acara ini sampai dengan selesai. Kami, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Belitung, Kesehatan dan Kominfo dengan bangga mempersembahkan webinar kesehatan dengan topik vaksin aman masyarakat sehat. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, materi mengenai efikasi, safety, dan perkembangan terkini vaksin COVID-19 oleh Dr. Tommy. Yang ketiga, materi mengenai vaksin COVID-19 pada kondisi khusus oleh Dr. Anggi, spesialis penyakit dalam. Yang keempat, diskusi. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum masuk ke acara inti, perlu saya sampaikan tata tertib webinar pada hari ini. Baik, untuk para peserta, peserta harus mematikan suara saat materi sedang berlangsung. Kemudian jangan lupa menuliskan nama dan asal instansi dengan benar. Silahkan bertanya melalui link Zoom, YouTube, ataupun Facebook. Jika nanti akan langsung berdiskusi dengan narasumber, silahkan klik raise hand. Kemudian peserta harus mengisi link daftar hadir yang dibagikan nanti di akhir acara. Satu sesi materi akan berlangsung sekitar 30 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan materi yang kedua, dan terakhir dengan sesi diskusi. Mohon maaf, nanti saya akan mengingatkan juga kepada narasumber untuk 5 menit terakhir pada saat pemaparan. Tidak terasa sudah 1 tahun pandemi COVID-19 kita alami, tapi kasus masih saja terus meningkat. Di Indonesia, dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang kita dapatkan, ada 1.400.000 lebih kasus terkonfirmasi, sembuh 1.200.000 lebih, dan meninggal sudah mencapai 38.000 orang. Bagaimana dengan Belitung kita tercinta ini? Data yang kita dapat sudah ada 477 orang yang positif. Selesai masa isolasi ada 434 orang, dan meninggal sudah 13 orang. Vaksinasi bagi 181 juta jiwa penduduk Indonesia sudah dimulai. Tapi tentu saja masih banyak masyarakat kita yang ingin tahu apa itu vaksin COVID-19. Banyak sekali istilah yang beredar, mulai dari efikasi, safety, dan lain-lain. Untuk itu, untuk tidak panjang lebar, mari kita semua mendengarkan pemaparan dari narasumber pertama kita, Dr. Tommy, sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang, Dr. Tommy. Ya, halo, selamat siang. Halo, selamat. Iya, sehat, Dok? Sehat. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah, dokter. Kami dalam keadaan sehat. Masih di Gorontalo ya, Dok? Iya, masih di Gorontalo.
Selamat datang dok di webinar kita. Terima kasih banyak dok atas kehadirannya. Baik, peserta, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV dari Dr. Tommy. Dr. Tommy lahir di Jakarta pada tanggal 15 September 1994. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Atmajaya dan beliau sedang menjalankan tugas sebagai tim vaksinator di Puskesmas Malingkapoto sekaligus penanggung jawab di ruang isolasi COVID-19 di RSUD Dr. Zainal Umar Sidiki di Gorontalo Utara. Yang paling hebat beliau adalah seorang founder sehat.com. Bukan gitu ya dok ya? Iya, sehat.com. Iya, sehat.com. Ya, baik. Ya, baik dok, untuk tidak memperpanjang waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Tommy. Oke. Terima kasih Dr. Gusti. Selamat siang semuanya, hadirin yang sudah datang di sini, rekan-rekan sejawat, Dr. Anggi, Dinas Kesehatan Belitung. Terima kasih buat kesempatannya sudah mengundang saya di sini. Luar biasa, banyak animo masyarakat yang masih penasaran ya kalau saya lihat mengenai vaksin ini, seperti yang Dr. Gusti udah bilang juga. Terus, oh ya, sebelumnya saya mohon izin dulu, saya lepas dulu nih maskernya. Lagi di ruangan sendiri. Oke. Ya. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya, Dr. Gusti ya? Bisa dok, silahkan dok, bisa dok. Oke, siap. Terima kasih. Oke, sebagaimana yang Dr. Gusti sudah sempat sampaikan ya, saya dengan Dr. Tommy, saya sedang bertugas di Gorontalo Utara, pengabdian juga di sini, melayani di rumah sakit dan puskesmas. Kemudian hari ini dapat kesempatan untuk membawakan materi seputar vaksin, terutama mengenai efikasi, keamanan, dan perkembangan terkini vaksin COVID-19. Nah, sebelumnya saya share screen dulu ya, buat tampilin presentasinya. Ini belum, Dr. Gusti ini masih belum bisa akses share screen-nya. Oke. Sudah kelihatan dok. Iya. Sudah tampil. Sip, udah bisa kelihatan ya semuanya ya. Bisa dok. Nah, kalau dari saya nggak bisa share screen ya, Dr. Gusti. Bisa. Sudah kelihatan dok di layar kita. Oh, ini belum lagi. Kalau bisa dari layar saya biar lebih enak kontrolnya. Bisa nggak kira-kira? Baik, sebentar dok. Ya, jadi sambil menunggu, ya hari ini kita bahas mengenai vaksin lagi karena kita tahu COVID-19 di Indonesia masih tinggi ya. Dr. Gusti juga sudah bilang tadi per tanggal 11 Maret kemarin udah 1,4 juta kasus. Perlu teman-teman sudah pahami bahwa oh ini udah bisa nih. Ya perlu teman-teman pahami bahwa kasus COVID-19 sendiri di Indonesia itu cukup miris ya, karena kita itu ternyata peringkat 1 di ASEAN. Masalahnya peringkat 1-nya ini bukan dalam hal prestasi ya, tapi dalam hal jumlah kasus yang tertinggi di ASEAN. Nah ini harus menjadi pembelajaran banget, makanya dalam kesempatan ini kita akan bahas nih. Panas sekali pakai laptop ini, semakin bagus terus. Ya, kita akan bahas nih salah satu cara untuk membantu dunia, terutama Indonesia dalam menghentikan pandemi. Oke, slide-nya sudah siap, kita mulai saja. Nah ini outline-nya ya, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu vaksin sebenarnya, mengapa perlu divaksin, keamanannya gimana, efikasi itu apa sih, kemudian terkait dengan isu-isu terakhir yang mungkin menjadi pertimbangan ya dari banyak orang untuk divaksin atau tidak. Ya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai apa itu vaksin, apa itu vaksinasi. Itu kedua hal yang sebenarnya satu tujuan, cuma beda makna. Kalau vaksin sendiri yang seperti kita lihat di gambar, itu adalah sebuah produk gitu. Produk biologis yang isinya itu berupa mikroorganisme atau kita bisa bilang ya
organisme-organisme kecil, ya, entah itu virus, entah itu kuman, yang sudah mati atau yang dilemahkan. Bisa dalam bentuk kumannya itu full atau virusnya itu full, atau hanya berupa sebagian saja, bagian dari si mikroorganismenya ini yang dimasukkan ke dalam produk ini. Atau bisa juga model-model lain di mana isinya itu cuma bagian kecil saja, cuma protein saja yang ada di dalam virusnya itu yang kita ambil sebagai bahan untuk membuat vaksin. Habis itu produk mikroorganismenya ini akan digabungkan dengan zat lainnya, terbentuklah vaksin. Nah, vaksin ini gampangnya produk biologis. Kenapa sih ada vaksin? Tujuan dari vaksin sendiri adalah kita mau bikin kekebalan spesifik. Tadi kan saya sudah bilang kalau dalam vaksin ada mikroorganisme tertentu yang dimasukin. Contohnya kita ambil virus influenza deh. Ya kan, kita masukin partikel virus influenza ke dalam, ya. Kemudian jadi si vaksinnya ini kita kasih ke orang, tujuannya apa? Tujuannya adalah biar orang yang kita kasih vaksin ini itu bisa terbentuk kekebalan spesifik terhadap si virus influenzanya tadi. Itu vaksin, produk biologi. Nah, kalau misalnya vaksinasi sendiri apa? Kalau vaksinasi itu proses pemberian vaksin. Ya, jadi kita divaksinasi, bukan divaksin sebenarnya. Ya, divaksinasi artinya kita diberikan vaksin, ya, entah itu melalui penyuntikan secara intramuskuler atau suntik ke dalam otot, atau bisa juga penyuntikan ke bawah kulit. Nah, bagaimanapun caranya, proses yang pemberian vaksin itu kita sebut sebagai vaksinasi. Tujuannya juga sama, kita mau terbentuk kekebalan spesifik, ya. Dengan adanya kekebalan spesifik, apa sih yang akan terjadi? Orang yang sudah memiliki kekebalan spesifik, tentunya dia akan menjadi kebal terhadap mikroorganisme tertentu. Akibatnya dia tuh jadi nggak akan sakit. Atau kalau misalnya dia sakit, itu pun hanya mengalami gejala ringan saja. Kenapa? Karena di dalamnya sudah ada kekebalannya. Di dalamnya sudah ada mekanisme pertahanannya. Jadi kalaupun diserang oleh mikroorganisme tertentu, dia sudah punya perisainya dulu. Jadi bisa aja dia jadi nggak sakit, atau kalaupun sakit, dia cuma sakit ringan aja. Yang paling penting dari vaksinasi sendiri, dia juga bisa menjadi alat kita untuk mencegah penularan. Seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara kerja vaksin? Begitu kita masukin nih produk biologinya, kita masukin si vaksin ini ke dalam tubuh. Yang paling pertama dia lakukan adalah dia mengenali dulu nih. Kan saya udah bilang vaksin itu produk biologi. Masuk ke dalam tubuh, tubuh pasti akan mulai untuk mencari tahu siapa nih yang masuk ke dalam tubuh kita. Dia mengenali dulu, oh ini adalah virus A, oh ini adalah bakteri B. Nah, kemudian setelah dia kenali, tubuh akan secara alaminya setelah diberikan vaksin akan terpacu untuk terjadi respons imun, respons kekebalan tubuh yang akan melawan si produk biologi yang dimasukin ini. Nah, yang perlu kita tahu, produk biologi yang dimasukin ke dalam tubuh kita ini tidak berbahaya. Justru produk biologi yang dimasukin ke dalam kita ini merangsang tubuh kita untuk menghasilkan antibodi spesifik terhadap mikroorganisme tertentu. Ya, jadi dia lawan tuh. Setelah dia berhasil menciptakan sistem pertahanannya sendiri, ya. Setelahnya dia akan memiliki memori terhadap si mikroorganisme ini. Jadi setelah pengenalan, ya kan, tubuh keluarin respons antibodi, kekebalan tubuh spesifik buat si produk biologinya ini. Habis itu produk biologinya sudah dikenal, sudah dilawan, dia akan mengingat. Jadi mengenal dulu, melawan, habis itu mengingat. Dia punya sel memorinya. Nah, fungsinya apa sel memori ini? Kalau misalnya dia diserang lagi nanti dengan mikroorganisme yang kurang lebih sama atau mikroorganisme yang seperti itu juga, maka dia udah punya memori untuk bisa melawan itu lagi. Ngerti nggak? Jadi kalau udah kenal duluan, gampang kita lawan. Itulah sih cara kerjanya sih vaksin ini. Ya. Kemudian, kenapa sih kita perlu vaksin nasi COVID-19? Perlu teman-teman semua tahu yang ada di sini semua, vaksin itu udah lama, udah dari dulu, udah dari zaman abad 17 itu sudah ada vaksin. Ya.
di Indonesia sendiri vaksin itu sudah mulai masuk di, kita bisa lihat vaksin sudah mulai masuk di 1956. Itu dimulai dengan vaksin cacar, ya kan? Kemudian sampai sekarang itu udah banyak banget, ada vaksin BCG, tetanus, difteri, segala macam. Ya, bahkan sudah ada vaksin influenza juga gitu. Kalau kita lihat kontribusi vaksin terhadap penyakit-penyakit ini, kita bisa lihat nih di grafik sebelah sini. Tahun 1974, sejak dimulai imunisasi cacar di Indonesia tahun 1956, nggak sampai 20 tahun terjadi eradikasi cacar. Eradikasi cacar apa? Artinya cacar itu musnah di Indonesia. Nggak kita temukan lagi tuh si cacar. Ya, beda ya, cacar dengan cacar air itu beda. Ya, cacar itu berbeda dengan cacar air. Sampai sekarang udah nggak kita temukan lagi. Kenapa? Karena vaksinnya berhasil bikin si cacar ini hilang dari Indonesia. Tahun 2006 lagi kita lihat. Vaksin polio yang sudah kita berikan sejak tahun 1980, ternyata pada tahun 2006 kita udah nggak ketemu lagi tuh kasus polio. Artinya apa? Pemberian vaksin bermanfaat sekali. Kasusnya bahkan sampai kita tidak temukan lagi. Makanya sampai sekarang setiap bayi-bayi yang lahir pun sampai dia usia 9 bulan 1 tahun pertama masih kita berikan vaksin polio. Karena sudah terbukti jelas ini mencegah penularan, bahkan bisa menghancurkan si polionya ini. Ya. Tahun 2016 tetanus pun juga sudah terjadi eliminasi, terutama pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Akibat apa? Akibat pemberian vaksin. Jadi kita bisa lihat bahwa sejak dulu kontribusi vaksin terhadap penyakit penular itu sudah banyak sekali manfaatnya. Kemudian kenapa kita perlu lakukan vaksin? Kita lihat lagi kasus di Indonesia. Tadi sudah sempat dimention di awal. Ini saya kasih perbandingan ya antara kasus di dunia dan kasus di Indonesia. Di dunia per 11 Maret kemarin itu sudah menyentuh 118 juta ya, dengan angka kematian itu 2,6 juta atau 2,21% dari total kasus. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia memang kalau dibanding dunia jauh lah ya, kita masih 1,4 juta kasus. Tapi yang paling nggak enaknya dari Indonesia, ternyata jumlah kasus di Indonesia itu nomor 1 di ASEAN. Ya, artinya apa nih kalau nomor 1 di ASEAN? Kasus kita masih banyak, masyarakatnya masih bandel. Pemerintah belum dapat menghentikan pandemi. Ya, kenapa kalau kasus banyak kita perlu khawatir? Lihat angka kematiannya. Lebih tinggi dari angka kematian secara umum pada dunia, 2,71%. Ya. Bukan kelihatannya persentasenya kecil ya, tapi kalau kita lihat secara keseluruhan kasus itu udah terjadi 38.000 kasus. Yang paling kasihan di sini adalah ketika kasus COVID ini terjadi pada orang tua atau kelompok rentan yang lain. Ya, mereka itu bahkan untuk orang tua saja, lansia di atas usia 60 tahun, kematiannya itu bisa mencapai 50% kurang lebih. Hampir mencapai 50%. Artinya kalau sekali kena bahaya banget. Ya, itulah kenapa kasus COVID-19 ini harus segera ditangani. Gitu. Nah, kenapa vaksin lagi yang kita pilih? Nah, kalian bisa lihat nih ilustrasi dari gambar yang saya berikan. Sebenarnya vaksin itu nggak perlu kalau misalnya pandemi ini sudah bisa dikontrol dari awal. Ya, cara pengontrolannya gimana sih? Sudah dibilang dari awal bahwa kita harus menerapkan protokol kesehatan. Dulu kita kenal 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker. Sekarang sudah dimodifikasi lagi menjadi 5M supaya masyarakat itu lebih ketat. Selain 3M tadi, kita juga tambahin 2 yang lain, yaitu membatasi mobilitas dan menjauhi kerumunan. Sudah dibikin juga protokol 5M, sudah dilakukan juga kewajiban pemerintah untuk melakukan 3T, testing, jadi pemeriksaannya diperbanyak, tracing, pelacakannya dibanyak, dan treatmentnya juga ditangani. Sudah kita lakukan itu semua, tapi kok pandemi ini masih terus terjadi di Indonesia, kasusnya masih terus tinggi. Sampailah kita di lapis berikutnya, yaitu program vaksinasi. Ya, vaksinasi sampai diadakan karena usaha-usaha yang sebelumnya itu tidak berhasil menghentikan laju kasus di Indonesia. Makanya kita sampai ke layer berikutnya, yaitu vaksinasi. Perlu kalian lihat juga dan pahami bahwa
program vaksinasi tidak berdiri sendiri. Kalian bisa lihat dia itu terdiri dari berbagai lapisan yang saling melengkapi satu sama lain. Oke. Terus kita udah tahu, oh berarti vaksinasi menjadi salah satu cara untuk menghentikan pandemi. Dan perlu kalian tahu, dengan kita melakukan vaksin, saya perlu ingatkan buat semuanya ya, mungkin nanti dibahas lebih lanjut, nggak semua orang itu bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Ada kondisi-kondisi khusus yang nanti mungkin dibahas Dr. Anggi, yang tidak dapat diberikan vaksin. Pun kelompok-kelompok usia tertentu juga tidak bisa. Contohnya apa? Contohnya anak-anak kecil, usia di bawah 18 tahun sampai saat ini belum ada rekomendasinya. Artinya mereka agak mengalami kerugian sedikit ya, karena mereka nggak dapat vaksin, kalau misalnya mereka terserang si virus, amit-amit terserang virus, mereka nggak punya tuh perisainya. Bayangkan kalau orang yang sudah dapat vaksin, mereka udah punya perisai, lebih aman. Kalau anak-anak yang kena nggak ada perisainya, lebih berbahaya. Makanya dengan kita mendukung program vaksin, sebenarnya kita pengen menuju ke kekebalan kelompok atau yang kita sebut herd immunity. Kalian bisa lihat ilustrasi yang saya berikan di sini. Ilustrasi pertama ini ada orang sehat tidak diimunisasi dan 3 orang yang sakit. Ternyata karena nggak ada yang divaksin sama sekali, semuanya jadi malah sakit. Ya kan, hampir sebagian besar malah sakit. Bandingkan dengan yang di bawahnya. Sudah sebagian besar mayoritas orangnya itu divaksin, ternyata ya, meskipun dia berada di tengah-tengah orang yang sakit, tidak terjadi peningkatan kasus. Inilah yang kita sebut herd immunity. Meskipun nggak semua orang itu divaksin, ya, kalau sebagian besar sudah terjadi, sudah diberikan vaksin, itu akan menyebabkan kekebalan kelompok. Artinya dia bisa melindungi bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga buat orang-orang lain yang memang tidak dapat diberikan vaksin gitu. Kalian bisa lihat gambarnya sendiri. Oke. Nah, itu alasan-alasan kenapa kita harus beri vaksinasi COVID-19. Ya, udah kita tahu kontribusi vaksin dari dulu memang bagus, efektifnya tinggi buat penyakit-penyakit tertentu. Kemudian yang kedua, kita bisa ambil kesimpulan bahwa kasus COVID-19 di Indonesia itu masih tinggi, bahkan peringkat 1 di ASEAN. Kemudian yang ketiga, memang vaksin itu sebagai salah satu langkah kita untuk menghadapi pandemi. Tujuannya adalah supaya kita bisa segera mencapai herd immunity. Jadi alasan-alasan yang melatar belakangi kenapa kita perlu vaksinasi COVID-19. Gitu. Ya. Berikutnya adalah mengenai keamanan. Pasti orang bingung, aduh dokter, saya sering banget dapat pertanyaan, nih pasti dokter-dokter yang lain juga sering banget dapat pertanyaan, aduh dokter, aman nggak sih dok ini? Kok bisa vaksinnya ini sudah jadi? Padahal baru 1 tahun, bukannya biasanya bertahun-tahun ya? Terus efikasinya itu apa sih maksudnya dokter? Kok efikasinya ini kok vaksin yang dipakai di Indonesia efikasinya kecil gitu. Nah, mari kita lihat sendiri mengenai keamanannya. Perlu teman-teman semua tahu, sampai vaksin bisa diberikan itu harus melalui uji klinis. Ada banyak tahapannya. Mulai praklinis dulu. Praklinis kita uji cobakan terhadap uji coba dulu. Jadi sebelum diberikan ke manusia, diuji cobakan dulu ke hewan uji coba. Jangan sampai belum dicoba ke hewan, langsung dicoba ke manusia, ternyata memberikan dampak yang buruk kepada manusia. Makanya ada tahap praklinik. Habis itu pasti udah pernah dengar juga deh mengenai uji klinis fase 1, 2, 3. Ya, itu fase ya semua yang sudah dilakukan pengawasan ketat juga oleh badan terkait untuk melihat keamanan dan efikasi vaksin. Baru setelah lewat itu semua, persetujuan bisa dikeluarkan. Pun yang mengeluarkan persetujuan adalah langsung Badan Pengawas dan Makanan di Indonesia. Dan yang kredibel untuk memberikan sertifikat aman. Ya, jadi bukan saya yang ngomong, bukan orang-orang lain yang ngomong. Ada badan tertentu yang memang kredibel dari dulu sampai sekarang berhak untuk menentukan apakah suatu produk itu layak atau tidak. Nah, ini kita bisa lihat sedikit ya, ini uji klinis fase 1. Fase 1 di mana masih sedikit skala kecil. Ya, tujuannya adalah untuk melihat uji keamanannya dari si produknya ini. Kemudian kita lihat apakah efeknya tuh bagus, imunogenisitasnya bagus. Artinya dengan kita berikan vaksin, apakah betul terbentuk antibodi. Kita lihat di fase 1. Kemudian di fase 2 kita masuk ke skala yang lebih besar. Jadi 1000-an. Tujuannya apa? Sama, kembali memantau keamanannya.
Kemudian kita lihat potensi efek sampingnya apa, respons imun yang ditimbulkan apa, dan kita mulai atur jadwal untuk pemberian vaksin ini bagaimana. Masuk di fase 2. Masuk di fase 3, skalanya jauh lebih besar lagi. Dia melihat efikasi itu nanti kita bahas di belakang. Selain dia melihat efikasi, dia juga lihat lagi keamanannya. Kalau kalian semua perhatikan, dari fase 1 sampai fase 3, semuanya itu menilai keamanannya. Artinya apa? Kalau sudah lewat fase 3, ya, atau masih sudah sampai di tahap 3, itu berarti keamanannya sudah bisa dipastikan. Gitu. Vaksin-vaksin yang di Indonesia bagaimana? Kita lihat nih yang ada di dunia ya. Vaksin yang sudah diuji coba klinis itu total ada 81 per 9 Maret kemarin. Yang dicoba praklinik atau masih sama hewan udah ada 182. Ada banyak banget. Ya kan? Nggak mungkin kita pelajarin satu-satu. Jadi fokuslah sama vaksin yang ada di Indonesia. Ya, atau vaksin yang bakal dipakai di Indonesia. Apa saja vaksin yang akan dipakai di Indonesia? Nah, ini saya mengutip dari sehat.com sendiri ya. Saya sering bikin informasi di akun yang saya kelola. Jadi sebenarnya dari keputusan pemerintahan, vaksin yang digunakan di Indonesia itu ada 7. Ada yang bilang ada 6, sama aja. Ya. Artinya kita sudah mencakup yaitu vaksin Bio Farma, vaksin yang langsung diproduksi di Indonesia. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi pada 6 vaksin yang akan digunakan ini dulu. Sampai vaksin Bio Farma bisa diproduksi sendiri dari Indonesia. Ya. Apa aja vaksin yang kita gunakan? Ada Pfizer, Moderna, Sinovac, AstraZeneca. Sinovac dan AstraZeneca itu sudah mendapatkan emergency use authorization penggunaan darurat di Indonesia. Kemudian ada juga Sinopharm dan Novavax. Itu adalah vaksin-vaksin yang rencananya akan dipakai di Indonesia. Oke. Apa sih bedanya antar vaksin-vaksin yang ada di sini? Ya. Vaksin-vaksin yang kita gunakan di Indonesia itu pastinya harus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Selain tentu saja kita akan melihat keamanannya dulu, uji klinisnya harus lewat dulu pasti. Jadi kita harus dapat keamanannya dulu, kemudian efikasinya itu harus bagus, ya kan? Baru kemudian pemerintah bisa lakukan, oh yaudah vaksin ini cocok. Dari sekian hasil evaluasinya, ada 6 vaksin yang cocok nih sementara sambil Bio Farma menyusul. Ada 6 yang rencananya akan kita gunakan. Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, dan Novavax. Perbedaan utamanya terutama dari materi yang digunakan. Di awal saya sudah bilang, ada yang menggunakan mikroorganisme utuh, ada yang menggunakan mikroorganisme yang sudah mati, ada yang menggunakan yang dilemahkan, ada yang menggunakan partikelnya doang gitu, secara genetiknya doang. Ada juga yang menggunakan partikel virus lain. Nah, jadi banyak sekali materi yang berbeda. Sekarang kita nggak bisa semuanya ya, karena terbatas oleh waktu. Tapi kita fokus dulu pada 2 vaksin yang ada di Indonesia saat ini. Ya, Sinovac itu sudah kita distribusikan sejak Januari. AstraZeneca sudah tiba di Indonesia dan sebentar lagi akan mulai pendistribusian. Kedua vaksin ini sudah mendapatkan izin darurat ya dari BPOM, BPOM. Ya. Sinovac itu menggunakan virus yang dimatikan. Ya, bukan virus hidup, bukan virus yang dilemahkan, tapi virus yang dimatikan. Sedangkan AstraZeneca itu menggunakan vektor virus, artinya dia menggunakan jenis virus yang lain, bukan virus corona yang dia pakai jenis virus yang lain yang sudah modifikasi sedemikian rupa supaya ketika diberikan ke dalam tubuh dia bisa menimbulkan respons antibodi yang kurang lebih juga bisa menyasar si virus coronanya ini. Oke, ya. Terus kenapa 2 ini yang duluan masuk ke Indonesia? Karena 2 ini yang paling affordable, paling available juga. Kita tahu Indonesia itu masih terbatas dalam hal fasilitas, kita nggak bisa pungkirin. Ya, jadi untuk vaksin-vaksin yang teknologi tinggi seperti Pfizer dan Moderna itu nggak bisa langsung kita pakai, kita perlu persiapan teknologi dulu. Nah, teknologi yang sudah siap, yang siap mencangkup vaksin COVID itu baru bisa untuk Sinovac dan AstraZeneca yang penyimpanannya pun gampang, yaitu cuma membutuhkan suhu 2-8 derajat Celcius. Suhu yang biasanya kita juga gunakan untuk vaksin-vaksin yang dipakai untuk imunisasi dasar. Jadi
secara ketersediaan dan kesesuaian dengan Indonesia, Sinovac dan AstraZeneca itu paling cocok. Makanya duluan masuk. Ya kan? Bagaimana dengan efikasinya? Mungkin ada yang bingung ya, sempat ngikutin Sinovac itu efikasinya beragam. Ada yang di Turki 91,25, di Indonesia 65, di Brazil 50. AstraZeneca bagaimana? Di UK, di Brazil berbeda-beda, tapi secara overall 70,4%. Nah, pasti bingung kan, loh efikasinya kecil loh, kenapa kita nggak pakai Pfizer, kenapa kita pakai Moderna? Berarti yang di vaksin yang diberikan ke kita berarti nggak bermanfaat dong. Tunggu dulu, ya. Kita pelajari dulu sebenarnya efikasi itu apa. Yang pertama kali kita lihat efikasi itu adalah estimasi penurunan angka kejadian infeksi pada kelompok penelitian yang diberikan vaksin dibandingkan dengan kelompok yang mendapatkan vaksin. Tapi efikasi ini hanya terpaku pada studi kelompok ya. Artinya cuma pada skala uji klinisnya, tidak secara keseluruhan masyarakat. Itu adalah nilai efikasi. Hitung-hitungannya saya sudah sediain, kita nggak usah bahas hitung-hitungannya. Intinya dia adalah maknanya adalah kita pengen lihat kemampuan dari si vaksin ini untuk menurunkan angka kejadian kasus corona, secara khusus vaksin COVID ya, berarti angka khusus kejadian corona ya terhadap kelompok uji coba, itu efikasi. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya bagaimana efikasi yang dipublikasikan oleh BPOM. Ya, pada tanggal 11 Januari sudah dipublikasikan izin pertama untuk Sinovac. Satu yang kita dapat vaksin Sinovac udah halal juga. Jadi selain uji klinisnya udah lewat, MUI pun sudah menyatakan ini halal. Jadi nggak usah takut lagi. Kemudian yang kedua dari hasil BPOM kita dapatkan bahwa terbentuk imunogenisitas 99,23%. Artinya apa? Artinya dengan pemberian vaksin COVID pada uji coba, pada uji klinisnya, orang-orang bisa terbentuk respons imun dengan 99,23% dari total orang yang mengikuti uji klinisnya itu terbentuk antibodi, imunogenisitas. Kemudian dari uji klinis di Bandung, efikasinya 65,3% dengan efek samping yang hanya 0,1 sampai 1%. Sangat kecil ya kalau dibandingkan dengan jenis vaksin yang lain. 0,1 sampai 1% itu pun untuk efek samping yang berat. Ya, efek samping yang biasa ditemukan apa? Pada Sinovac ya, paling efek samping dari vaksin itu rata-rata sama. Mulai dari yang ringan itu pasti biasanya nyeri di tempat suntikan, pegal, kemerahan, bengkak, itu biasa banget. Ya, bahkan vaksin-vaksin yang lain seperti hepatitis, ya, kemudian vaksin-vaksin polio yang suntik itu juga bisa menyebabkan pegal, sama aja gitu. Efek samping secara umum, secara sistemik paling demam, itu pun kasusnya, ataupun nyeri otot, itu juga jarang. Ya, dan itu pun ditemukan juga pada vaksin lain, bukan vaksin COVID-19 aja. Artinya aman-aman aja. Yang perlu kita perhatikan untuk efek samping adalah efek samping beratnya. Ya kan? Apakah ada efek samping beratnya? Ternyata dari laporan BPOM cuma nyeri kepala aja. Sama diare yang dengan dehidrasi. Itu pun persentasenya sangat kecil, 0,1 sampai 1%. Artinya risknya itu, risikonya sangat kecil. Sedangkan keuntungannya atau benefitnya sangat besar. Kemudian bagaimana dengan AstraZeneca? AstraZeneca ini masih baru masuk ya. Dari hasil BPOM yang kita tahu bahwa dari WHO aja AstraZeneca sudah mendapatkan penggunaan darurat. Saya perlu kasih tahu buat teman-teman semua, penggunaan darurat buat vaksin COVID itu baru 2 dari WHO. Yang satu Pfizer, yang kedua AstraZeneca. Artinya WHO aja, Badan Tertinggi Kesehatan di dunia, itu juga sudah mengakui gitu. Kemudian dari efikasinya gimana? Penelitian AstraZeneca itu tidak dilakukan secara langsung di Indonesia ya, tapi dilakukan di banyak negara. Ya, jadi kita lihat secara keseluruhan dari negara-negara yang sudah dilakukan uji klinis, overall-nya secara keseluruhan itu efikasi 62,10%. Oke? Kemudian kemarin kan sempat dibingungkan, udah ada mutasi baru dok virusnya. B117 udah masuk Indonesia. Vaksinnya masih bisa efektif nggak? AstraZeneca terbukti ternyata masih efektif terhadap mutasi B117. Efek
beratnya gimana? Cuma 0,9 juga, di bawah 1%. Artinya aman juga. Itu efek sampingnya minimal juga. Benefitnya juga lebih besar daripada resikonya. Oke. Terus kemudian, nah ini saya bahas nih mengenai efikasi 65% itu sebenarnya apa sih? Kita coba lihat statement dari BPOM ya. Efikasi vaksin sebesar 65% menunjukkan harapan bahwa vaksin mampu menurunkan kejadian penyakit hingga 65%. Jadi kemampuan dia untuk menurunkan kasus 65%. Standar WHO minimal efikasi itu 50%. Kalau menggunakan Sinovac sudah terlampaui itu standarnya. Kemudian kalau menggunakan AstraZeneca juga sudah terlampaui. AstraZeneca kan 62, jauh di atas 50. Kemudian, benar nggak sih dok sebenarnya itu menurunkan resiko? Sebenarnya gini, makna nilai efikasi itu adalah menggambarkan resiko relatif seseorang untuk menderita COVID yang bergejala. Hitung-hitungannya ada. Ya, tapi gampang begini. Angka efikasi 65% menunjukkan bahwa orang-orang yang sudah diberikan vaksin itu memiliki 2,8 kali lebih rendah kemungkinan terjadi kasus COVID bergejala dibandingkan dengan orang yang tidak diberikan vaksin sama sekali. Artinya apa teman-teman? Artinya adalah kalau kalian ada dikasih pilihan yang lebih baik, kalian dikasih perisai duluan, yang sudah terbukti 2,8 kali lebih bagus dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin, kenapa tidak? Ya kan? Itu yang pertama, makna nilai efikasi. Kemudian yang kedua, makna nilai efikasi adalah bukan berarti dengan efikasinya nggak sampai 90 itu nggak bagus. Ya kan? Makna nilai efikasi adalah selain tadi kita tahu kemungkinan resiko kita, yang kedua adalah kita harus dengan tahu nilai efikasi kita bisa tahu seberapa banyak cakupan yang harus kita berikan untuk suatu negara. Ya kan? Ada hitung-hitungannya juga disesuaikan dengan nilai efikasi. Ini kita nggak usah bahas banyak ya atas waktu juga. Tapi prinsipnya dengan adanya nilai efikasi kita bisa tahu berapa cakupan yang kita perlukan untuk mencapai kekebalan kelompok. Kita ambil contoh tabel di sini ya. Kalau misalnya dia punya efikasi sekitar 60%, maka persentase populasi yang perlu divaksin sebenarnya harus 100%. Tapi Dok. kalau ya. Dr. Tommy izin, waktu tinggal 5 menit ya dok. Oke, siap. Nah, kemudian kalau misalnya kita menggunakan efikasi yang lebih tinggi, yaitu 95%, maka persentase populasi cakupan cukup 60% atau cukup 2/3 jumlah penduduk di suatu negara. Itu efikasi 95%. Jadi nilai efikasi bukan berarti dia nggak efektif, teman-teman. Tapi dia memperlihatkan bahwa gimana kemampuan dia untuk menurunkan resiko dan berapa cakupan yang harus dicapai. Gitu. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa efikasi itu berbeda dengan efektivitas ya. Efikasi saya sudah bilang dia terbatas di studi kelompok. Jadi misalnya di Indonesia uji klinis Sinovac cuma 1.700 orang. Jadi hasilnya itu cuma dari 1.700 orang aja kalau si efikasi. Lalu mana? Prinsipnya sama. Dia pengen lihat kemampuan vaksin menurunkan kasus tapi di real world, di dunianya langsung, di dunia nyata. Jadi langsung diaplikasikan ke masyarakat. Apakah bisa kita nilai sekarang? Belum bisa, karena sebenarnya kan lagi berjalan proses pemberian ke masyarakat. Jadi kita nggak bisa langsung nilai efektivitasnya. Oke, standar WHO sudah tercapai, efikasi di atas 50. Jadi nggak perlu khawatir dia tidak efektif. Nah, saya sudah di penghujung acara juga ya, berhubung dengan waktu. Sedikit membahas hot issue, tadi saya sudah sempat mention bahwa mutasi B117 udah masuk. Menjadi kekhawatiran bagi sebagian besar kalangan. Aduh, bisa nggak ya kalau mutasi B117 kan katanya lebih menular. Memang iya teman-teman, B117 lebih cepat menular 50-70%. Ya kan? Artinya bisa terjadi lonjakan kasus lagi. Sempat timbulkan beberapa kekhawatiran apakah vaksinnya sekarang yang ada bisa efektif atau tidak. Berdasarkan dari Kemenkes ya dan Satgas, vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia itu masih efektif. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Oke. Kemudian hot issue yang kedua mengenai vaksin Nusantara dari mantan Menkes kita, Dr. Terawan. Vaksin Nusantara sampai sekarang diuji klinis tahap 1 ya. Ya. Jenisnya beda dengan vaksin COVID yang lain yang digunakan di Indonesia, menggunakan sel dendritik
Ya, tidak perlu terlalu diribetin, tapi prinsipnya kita lihat aja perkembangan bagaimana. Sampai sekarang BPOM itu belum memberikan izin untuk uji klinis fase 2-nya. Jadi masih uji klinis fase 1. Masih sangat panjang perjalanannya untuk bisa dikatakan efek dan bermanfaat. Jadi kita tunggu aja. Kemudian ini conversation nih, kadang saya suka ditanya nih, dok, divaksinasi berarti kita jadi kebal COVID dong. Perlu dikasih tahu buat teman-teman, untuk vaksin COVID-19 ini kita baru bisa mencegah seseorang menjadi COVID-19 yang bergejala. Ya, artinya untuk sampai dia benar-benar kebal, tidak terjadi infeksi sama sekali, itu belum ada vaksinnya. Ya kan, Pfizer sekarang sudah menuju ke tahap itu. Tapi yang sekarang kita masih evaluasi lagi. Jadi belum bisa dipastikan orang itu akan benar-benar terinfeksi atau tidak. Tapi yang perlu kalian sadari bahwa kita udah punya perisainya duluan. Kalaupun sampai terinfeksi, ujung-ujungnya paling cuma gejala ringan aja. Terus habis itu banyak yang nanya, berarti nggak ada gunanya dong vaksinasi? Salah besar. Saya sudah bilang, vaksin itu memberikan kalian perisai dan memberikan kalian risiko lebih rendah untuk menjadi yang bergejala. Saya kasih tahu ya teman-teman ya, saya di ruangan isolasi sering banget saya kan menanggung jawab ruang isolasi COVID. Sering banget ketemu kasus tuh udah berat, sesak nafas segala macam. Ya, beberapa sampai ada yang mengalami kematian. Ya, nggak enak teman-teman. Sekarang kita belum kena aja, makanya kita bisa. Tapi kalau udah kena, nggak ada yang tahu kalau terjadi gejala berat, itu bisa berbahaya. Makanya dengan pemberian vaksin, kalian sudah dapat proteksi. Ada proteksinya, jangan sampai gejala berat. Makanya vaksinasi tetap sangat bermanfaat. Gitu. Ada cara supaya lebih aman dari infeksi COVID-19? Tentu ada. Saya sudah bilang bahwa vaksinasi itu bukan satu-satunya cara. Sampai anggap, oh dengan diberikan vaksin kebal, itu salah. Dengan vaksin lebih memiliki resiko lebih rendah, itu betul. So, bisa lebih aman lagi, nggak terhindar dari infeksi, ya kan protokol kesehatan. Sambil kita juga dukung program vaksinasi. Apa aja protokol kesehatannya tadi? Saya sudah sempat mention 5M. Menggunakan seperti biasa ya, gunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ditambah dengan menghindari kerumunan. Ya kan, membatasi mobilitas, nggak usah terlalu banyak ketemu sama orang, nggak usah suka-suka nongkrong sana sini. Kalau terpaksa nongkrong, jaga jaraknya, pakai maskernya. Kadang orang suka teledor, oh teman sendiri nggak masalah, keluarga sendiri nggak masalah. Taunya dia bawa virus tapi nggak bergejala. Kena sama orang yang rentan. Orang yang rentannya yang mengalami berat, kasihan. Oke, closing statement dari ya. COVID-19 di Indonesia udah 1 tahun, ya kan? Di dunia udah lebih dari 1 tahun ya. Tapi di Indonesia sudah 1 tahun lebih. Banyak hal yang kita banyak terungkap, ya kan? Mulai dari gejalanya apa aja, penyebabnya siapa, bagaimana kita supaya mencegahnya, sudah banyak fakta terungkap. Tapi banyak hoax juga yang berkeliaran. Ya, ada yang bilang pakai minum obat ini aja, pasang pasang wangian-wangian biar terhindar dari virus, pasang ini, pasang itu, jimat-jimat segala macam, itu semuanya hoax, ya kan? Sebagai manusia yang dianugerahi kemampuan berpikir, kita itu harusnya sangat bersyukur ya. Tuhan kasih kita kemampuan berpikir, maka dipakailah, selalu digunakan dalam setiap kata yang terucap dan setiap tindakan yang dilakukan agar kita nggak salah arah gitu. Takutnya kalau kita salah arah, kita kasih ke orang lain salah info, orang lainnya salah info, kemudian terjadi penyebaran misinformasi, itu bisa jadi kondisi yang sangat tidak bagus. Jadi lakukanlah itu semuanya, gunakan kemampuan berpikir kalian dalam setiap perkataan dan tindakan, terutama itu demi kesehatan kalian sendiri, sekaligus demi negeri kita Indonesia. Gitu. Oke, saya rasa sekian dari saya. Terima kasih buat kesempatannya. Ya, semoga bermanfaat. Nanti saya serahkan kembali ke moderator. Oke, terima kasih banyak Dr. Tommy. Singkat, padat, dan sangat menarik. Mudah-mudahan pemaparan tadi bisa memberikan pencerahan, terutama bagi saya sendiri dan bagi peserta yang ada di sini. Terima kasih banyak, Dok. Peserta sekalian, kita lanjutkan dengan narasumber kita yang kedua,
Dr. Anggi. Selamat siang, Dr. Anggi. Assalamualaikum. Selamat siang, Dok. Baik. Selamat siang, Dr. Anggi. Belum, Dr. Gusti? Iya, sudah, Dok. Sudah terdengar suaranya? Iya, sudah mendengar. Oh iya. Baik, Dok. Koneksi terputus tadi. Oh iya, baik, Dok. Baik, Dok. Program vaksinasi sudah dimulai. Program vaksinasi ini sudah kita jalankan dengan syarat medis dan standar WHO. Apa saja persyaratan yang bisa kita lakukan untuk vaksin ini? Seperti apa saja tahapan vaksin ini? Bagaimana juga dengan seseorang yang sudah mempunyai kondisi khusus? Untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan pemaparan dari Dr. Anggi. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV beliau. Dr. Anggi Wahyu Nugroho, spesialis penyakit dalam. Beliau lahir di Sleman pada tanggal 9 Agustus 1986, menyelesaikan pendidikan S1 kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau sekarang menjadi dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Marsidi Judono, sekaligus dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Almah, dan beliau sebagai tim vaksinator COVID-19 RSUD Marsidi Judono, kemudian Ketua Pokja Pengkajian dan Penanggulangan KIPI Vaksin COVID-19. Assalamualaikum, Dr. Anggi. Waalaikumsalam, Dr. Gusti. Sudah bisa mendengarkan suara dengan baik, Dok? Sudah ya, Dok ya? Ya, baik. Para peserta webinar, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita dengarkan pemaparan dari Dr. Anggi. Kepada Dr. Anggi kami persilahkan. Ya, terima kasih Dr. Gusti atas waktunya. Saya coba share screen dulu. Apakah baik, sudah terlihat? Sudah, Dok. Silakan. Sudah ya, oke. Sudah, Dok. Terima kasih Dokter, dan selamat siang untuk peserta webinar dimanapun berada, dan kepada semua Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelumnya terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Belitung, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga PDUI, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, untuk waktunya mengundang saya pada kesempatan di siang hari ini. Semoga semua peserta masih semangat karena cuaca cukup panas di luar sana. Dan terima kasih juga untuk Dr. Tommy yang sudah menyajikan paparan yang cukup menarik dan membantu saya untuk membawakan sesi kedua mungkin yang lebih ringan. Ini saya Dr. Anggi, ini CV singkat saya. Siang ini kita mau melanjutkan paparan dari Dr. Tommy. Kalau tadi sudah dibahas tentang keamanan, efikasi vaksin COVID-19, mungkin nanti akan saya tampilkan sedikit saja, melengkapi. Dan kita mau mengetahui kira-kira pada kondisi-kondisi khusus, pada kondisi penyerta penyakit yang ada, apakah boleh vaksin atau tidak. Karena itu yang sering ditanyakan oleh pasien-pasien atau sasaran vaksinasi kita. Nah, ini adalah harapan kita semua mungkin ya, harapan kita semua dimanapun kita berada, bahwa kita semua ingin pandemi ini cepat berakhir, dan kita ingin kembali lagi ke zaman sebelum new normal, jadi zaman-zaman sebelum normal, zaman-zaman kita masih bisa bepergian kemanapun, tidak diliputi perasaan khawatir, dan juga dari pemerintah juga pasti berharap kunjungan wisatawan ini semakin banyak, kebangkitan dunia usaha, juga pemulihan ekonomi serta kesehatan di negara kita. Dan kita sudah cukup dari Januari 2020 ya, ini saya tampilkan lagi untuk kita mengingat bahwa setelah kita melakukan 3M, ditambah lagi jadi 5M, dan sekarang kita
mempunyai program baru pemerintah adalah dengan vaksinasi. Tujuan vaksinasi apa sudah disampaikan tadi oleh Dr. Tommy, dan ini adalah kurang lebih periode vaksinasi yang akan kita lakukan. Bapak Presiden menginstruksikan untuk dapat vaksinasi kurang lebih 1 tahun ini bisa semua sasaran tervaksinasi. Dan kita sudah mulai melakukan kurang lebih bulan Februari yang lalu, yaitu tenaga kesehatan di seluruh Indonesia divaksinasi. Dr. Gusti sudah ya divaksinasi ya? Dan Dok, sudah 2 kali, Dok. Ya sudah 2 kali, dan saya sendiri juga sudah divaksinasi dan alhamdulillah aman, tidak ada gejala atau keluhan setelah vaksinasi. Dan sekarang kita sudah masuk ke tahap yang kedua, yaitu petugas publik, PNS, guru, polisi, dan petugas publik yang lain yang akan diberikan vaksinasi. Dan juga kelompok rentan berikutnya adalah lansia. Nah, lansia mungkin nanti akan banyak pertanyaan, apakah saya boleh vaksin atau tidak? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Dan setelah ini kita akan ke tahap ketiga, yaitu masyarakat rentan, yaitu masyarakat di daerah yang risiko tinggi seperti Jakarta dan lain sebagainya. Nah, karena inilah vaksin baru, pasti kita akan bertanya-tanya. Bapak Ibu mungkin akan bertanya-tanya, Bapak mungkin yang ada di pelayanan kesehatan juga akan ditanyain, Dok atau Pak Camat, Pak Lurah, apakah saya boleh vaksin? Tentu untuk menjawab ini mungkin kita ada baiknya kita ikutin dulu paparan-paparan yang nanti akan kita sampaikan. Karena ini vaksin baru, pertanyaan dari sasaran vaksin pasti yang pertama adalah aman atau tidak. Tadi sudah dijawab diterangkan oleh Dr. Tommy bahwa vaksin ini aman, cukup aman karena dari segi reaksi berat hanya 0,1 sampai 1%. Yang kedua, apakah efektif atau tidak? Tadi juga sudah dijelaskan bahwa cukup efektif. Dan yang ketiga, kalau aman dan efektif, apakah saya boleh vaksin atau tidak? Nah, ini nanti kita jelaskan pada slide-slide berikutnya. Saya tampilkan sedikit, ini sama dengan yang ditampilkan oleh Dr. Tommy ya, bahwa pada fase 3 penelitian Sinovac ya, data saya ambil dari BPOM, itu kurang lebih 99,23% itu bisa menimbulkan antibodi setelah vaksinasi, dan untuk efikasi juga cukup tinggi 65,3%. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya sedikit, karena di sini banyak Bapak Ibu guru, jadi saya sedikit tampilkan tabel ini. Ini adalah tabel perbandingan antara yang divaksin ini, dan yang ini adalah yang placebo, adalah pasien yang disuntik tapi suntiknya kosong, bukan vaksin ya. Dan ini ada perbandingannya. Kita ingat bahwa jika kurang dari 0,05 maka perbandingannya adalah bermakna. Kita lihat di sini bahwa memang pada sasaran yang divaksin itu memang mengalami keluhan nyeri lokal saja dibanding yang disuntik dengan placebo. Kurang lebih 32% mengalami nyeri lokal. Kemudian yang kedua, untuk kemerahan, pembengkakan itu tidak jauh beda atau sama saja antara yang divaksin dengan vaksin maupun yang disuntik dengan placebo. Jadi sama saja. Nah, berikutnya, keluhan yang sering muncul adalah fatigue atau kelelahan. Ya, mungkin kalau orang-orang awam mungkin mengeluhkan ngantuk. Jadi kalau habis divaksin ngantuk itu mungkin masuk ke fatigue ini. Dan juga nyeri otot atau mialgia. Kita memang bisa lihat di sini bahwa pada penyuntikan pertama, ini pertama ya, ini kedua, memang dijumpai perbedaan yang cukup signifikan, di mana yang disuntik vaksin ini memang mengeluhkan lelah dan nyeri otot kurang lebih 17 dan 24% pada kelompok yang divaksin. Ini adalah adverse event atau kejadian-kejadian yang dialami setelah vaksinasi. Jadi kalau ditanya, Dok, kira-kira apa keluhan yang mungkin muncul ketika setelah vaksin adalah ini. Mungkin bisa mengalami nyeri, mungkin bisa mengalami lelah, ngantuk, atau mengalami nyeri otot. Dan untuk keluhan-keluhan lain sebenarnya sama aja, antara yang divaksin ataupun yang disuntik dengan placebo. Jadi cukup aman ya. Nah,
ini sudah dijelaskan Dr. Tommy, saya lewat saja. Nah, kalau dia vaksinnya aman, vaksinnya efektif, apakah boleh vaksin? Nah, kita lihat dulu. Ini adalah surat edaran dari kementerian yang sudah direvisi ya beberapa kali. Ini adalah keterangan siapa-siapa yang boleh vaksin dan siapa-siapa yang tidak boleh vaksin. Tentunya pemerintah ketika menyusun ini sudah melibatkan ahli-ahli di bidangnya, yaitu ahli imunologi atau ahli imunisasi nasional dan juga asosiasi profesi baik dokter spesialis penyakit dalam, jantung, saraf, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh rekomendasi dari asosiasi profesi. Di sebelah kiri kita bisa lihat itu adalah rekomendasi dari dokter jantung dan pembuluh darah. Sebelah kanan ini adalah rekomendasi dari dokter spesialis penyakit dalam. Dan kalau saya nggak salah, dari revisi ini pun rekomendasi ini juga sudah direvisi beberapa kali. Contohnya yang dari jantung juga sudah direvisi 2 kali, yang dari penyakit dalam direvisi 3 kali. Hal ini tentu saja yang kita sampaikan ini adalah yang kita pakai untuk saat ini, karena bisa saja untuk bulan depan, bulan berikutnya akan berganti rekomendasinya berdasarkan data-data baru yang muncul dari penelitian tentang vaksinasi di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, webinar, peserta webinar semuanya, jadi ini adalah screening. Screening itu adalah penapisan. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu ketika mau vaksin itu pasti akan diregistrasi atau didaftarkan, dan yang kedua akan di screening atau diperiksa dahulu. Apakah Bapak Ibu ini layak vaksin atau tidak? Apa yang diperiksa? Satu, petugas akan mengecek suhu. Jika Bapak Ibu ketika vaksin itu suhu di atas 37,5, maka vaksin akan ditunda sampai sasaran atau Bapak Ibu sembuh. Biasanya akan ditunda selama 1 minggu. Yang kedua, tekanan darah. Bapak Ibu kan diukur tekanan darahnya. Apakah tekanan darahnya itu di bawah 180/110 atau di atasnya? Jika di atasnya, maka Bapak Ibu akan disuruh istirahat dulu, duduk dulu, santai dulu, 1 jam kemudian diulangi lagi. Jika memang nanti setelah diulangi masih di atas nilai 180/110, maka ditunda dan dianjurkan konsultasi ke dokter setempat. Setelah Bapak Ibu nanti diberikan obat, kemudian 1 minggu, 2 minggu, evaluasi sudah baik, maka Bapak Ibu layak menerima vaksin. Itu ya. Nah, berikutnya tim vaksinator akan menanya beberapa pertanyaan singkat, di mana ini nanti akan menjadi dasar apakah Bapak Ibu boleh divaksin atau layak vaksin atau tidak. Yang pertama, apakah Bapak Ibu sedang kontak dengan orang yang dicurigai COVID atau yang dirawat karena COVID dalam 2 minggu terakhir? Jika iya, maka petugas akan menanyakan lagi, apakah ada batuk, pilek, sesak dalam 1 minggu terakhir? Jika jawabannya iya, maka vaksin akan ditunda sampai 2 minggu setelah gejalanya muncul. Tapi jika tidak ada gejala, maka vaksin boleh diberikan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Bapak Ibu pernah menderita COVID? Karena kan sekarang banyak klaster perkantoran, klaster mungkin pegawai negeri yang terkena COVID-19. Jika jawabannya adalah pernah terinfeksi atau terkonfirmasi COVID, maka pemberiannya ditunda. Kapan diberikan? Setelah 3 bulan sejak terkonfirmasi COVID-19. Ya, begitu. Yang keempat, apakah Anda sedang hamil atau menyusui? Nah, ini mungkin nanti beberapa ada yang bingung. Dok, saya baca di artikel bulan Desember itu, Januari, Ibu nyusui tidak boleh vaksin, kok sekarang boleh? Ya, memang begitu. Dulu ketika Januari, rekomendasinya, data-datanya itu masih kurang. Tapi setelah sekarang bulan Maret, data-data sudah lengkap dan ibu menyusui sudah boleh divaksin. Jadi tidak perlu khawatir, ibu menyusui boleh divaksin. Namun untuk ibu yang hamil
ditunda menyusuinya, ditunda vaksinnya sampai waktu melahirkan. Nanti ketika sudah melahirkan, baru boleh vaksin. Nah, pertanyaan yang banyak muncul adalah, Dok, kalau misalnya mau program hamil, bagaimana? Itu yang pertanyaan banyak muncul. Kalau sedang program hamil, pastikan ibu tidak dalam kondisi hamil, yaitu dengan pengecekan tes urin atau tes air kencing, dipastikan dulu tidak hamil, dan setelah itu jika tidak hamil maka boleh vaksin. Kalau saya boleh saran, mending program hamilnya ditunda dan vaksinnya didulukan. Kenapa? Karena kalau ketika hamil terinfeksi COVID, pilihan obat-obatan kita sangat terbatas. Dan biasanya kita akan memilih nanti ibu atau bayi yang akan kita dahulukan. Jadi kalau memang belum hamil, mending kita dahulukan untuk vaksinasi. Di sini sendiri kami sudah merawat 3 pasien hamil yang COVID, dan memang pilihan terapi ya memang tidak sebanyak jika pasien tidak hamil. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, jika Anda vaksinasi yang pertama, kalau matinya macam mana? Apakah ada riwayat alergi berat, sesak nafas, bengkak-bengkak, bentol-bentol seluruh tubuh karena vaksin sebelum-sebelumnya? Jika ada, maka vaksin boleh diberikan jika saat ini tidak ada gejala. Yang kedua, sudah dikonsultasikan ke dokter setempat. Bisa tim vaksinator, bisa juga dokter spesialis penyakit dalam yang ada di tempat tersebut. Karena jika riwayat sebelum-sebelumnya ada riwayat alergi, masih ada kemungkinan sekian persen, mungkin kecil juga terjadi alergi. Dan nanti ketika vaksin diberikan, harus ekstra pengawasan 30 menit untuk mengetahui apakah ada reaksi atau tidak. Nah, jika vaksinasi ini yang dilakukan yang kedua, maka akan ditanyakan, Pak, Ibu, kemarin waktu vaksin pertama apakah ada keluhan? Nah, jika ada reaksi yang berat, misalkan sesak napas, bengkak-bengkak, bentol-bentol seluruh tubuh, maka vaksin yang kedua itu bisa diberikan jika dari dokter yang vaksinator atau dokter spesialis penyakit dalam yang ada merekomendasikan untuk diberikan. Tapi jika memang sebelumnya sampai pasien pingsan, kemudian sampai terjadi sumbatan napas atau yang disebut dengan anafilaksi, ya itu mungkin tidak diberikan. Kenapa demikian? Karena ada beberapa kasus yang kami jumpai juga, pasien habis vaksin, malamnya makan kepiting, besok paginya bentol-bentol seluruh tubuh. Nah, ini mungkin bukan karena vaksinnya, tapi mungkin bisa karena dia alergi kepiting dan lain-lain. Jadi memang perlu anamnesis atau ditanya-tanya lebih lanjut apakah kira-kira alerginya ini karena vaksinnya atau karena yang lain. Karena penyebab bentol-bentol tidak hanya vaksin, tapi juga bisa makanan dan lain sebagainya. Yang keenam, jika sedang menderita sakit jantung, sakit ginjal, cuci darah, sakit penyakit hati, apakah boleh divaksin? Jawabannya adalah, kalau di sini ya, ini dari rekomendasi Kemenkes adalah vaksinasi tidak diberikan. Namun nanti akan dilengkapi lagi dari rekomendasi dari beberapa asosiasi profesi, itu bisa diberikan, namun ada catatan tersendiri nanti kita bahas di belakang. Sama dengan nomor 7, apakah Anda sedang menderita penyakit kanker atau pengobatan kanker? Jika iya, maka vaksinasi tidak diberikan. Jika sasaran sudah sembuh, maka vaksinasi dapat diberikan. Nanti juga kita bahas di belakang, karena ini nanti ada catatan tersendiri untuk pasien kanker. Berikutnya, jika Anda mendapat pengobatan untuk gangguan pembekuan darah, jika iya, maka ditunda dan pasien dirujuk. Jadi pasien-pasien dengan leukemia, pasien-pasien dengan gangguan pembekuan darah, talasemia, dan lain-lain, ini tidak disarankan untuk divaksin. Kecuali
beberapa kondisi yang mungkin bisa, misalkan thalassemia minor, yang mungkin dia 10 tahun, 15 tahun yang lalu menerima produk darah, itu mungkin bisa. Maka ini perlu juga dikonsultasikan ke spesialis penyakit dalam setempat. Berikutnya adalah untuk diabetes mellitus, HIV, paru-paru, penyakit paru, asma, dan juga penyakit-penyakit kronis lain, ini pada prinsipnya boleh diberikan jika kondisinya terkontrol. Mungkin beberapa Bapak Ibu mungkin bingung, mungkin dulu Januari yang gulanya tinggi tidak boleh divaksin. Loh, kok sekarang boleh? Nah, memang itu adalah perkembangan dari data-data yang ada. Jadi dulu Januari kita harus cek dulu gula darah. Kalau gula darahnya bagus, maka boleh divaksin. Jika gula darahnya di atas 200 mungkin tidak boleh divaksin. Tapi yang sekarang adalah jika gula darahnya bagus maupun tidak, tapi pasien dalam kondisi terkontrol, stabil, minum obat, maka boleh diberikan. Nanti kita bahas di belakang. Nah, ini adalah tambahan pertanyaan untuk sasaran lansia, di mana memang kita ketahui lansia ini merupakan target yang kedua untuk dilakukan vaksinasi. Untuk lansia kita ada beberapa pertanyaan, yaitu 5 pertanyaan, di mana ini nanti jika ada 3 pertanyaan yang jawabannya iya, maka vaksin tidak boleh diberikan. Pertanyaan pertama itu, apakah Anda merasa kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Kalau yang nggak punya anak tangga bagaimana? Ya sudah, jika dia misalkan naik jalan yang jalan yang miring, jalan yang agak naik, kira-kira dia jalan kira-kira 10 meter kok tidak kuat, maka jawabannya adalah iya. Yang kedua, apakah Anda sering merasa kelelahan? Jelas ya, di sini kelelahan, setiap harinya tidak bertenaga, maka jawabannya iya. Apakah Anda memiliki 5 atau lebih dari 11 penyakit berikut? Penyakit kronis ditanyakan. Yang keempat, apakah Anda kesulitan ngos-ngosan jika berjalan 100 meter? Kurang lebih 10 rumah ya. Jika iya, maka jawabannya nanti iya. Dan apakah ada penurunan berat badan yang bermakna, yaitu lebih dari 5% dalam setahun terakhir? Jika iya, maka nanti poin tersendiri. Jika 3 dari 5 pertanyaan ini atau lebih dijawab iya, maka tidak diberikan. Itu tadi dari Kemenkes ya, ini semua dari Kemenkes. Nah, ini ada tambahan rekomendasi dari beberapa asosiasi profesi. Saya menampilkan hanya 2 ya, saat ini ada 3 rekomendasi. Rekomendasi dari penyakit dalam, kemudian jantung pembuluh darah, dan dari Perdosi. Perdosi itu Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf. Namun karena isinya hampir sama, jadi tidak saya masukkan dalam slide ini. Ini adalah rekomendasi dari dokter penyakit dalam bahwa pasien-pasien atau sasaran yang memiliki alergi obat, alergi makanan, kemudian pilek-pilek rinitis alergi, karena alergi, atau bentol-bentol urtikaria, atau dermatitis atopi, itu yang kulitnya biasanya ada gatal-gatal, itu boleh atau layak diberikan vaksin. Namun biasanya jika sedang ada serangan, misalkan gatal atau lain-lain, biasanya kita berikan dulu obat, yaitu antihistamin, anti alergi pada pasien, dan diberikan 1 minggu sebelum vaksinasi. Nah, untuk asma ini boleh diberikan. Dok, saya punya asma, kalau serangan saya sesak napas hebat, gimana? Boleh diberikan, tetapi saat asmanya terkontrol. Jadi pasien harus kontrol ke penyakit dalam atau dokter setempat, dan dipastikan asmanya terkontrol, tidak dalam kondisi sesak, itu boleh vaksin. Nah, penyakit autoimun ini sebenarnya cukup banyak ya di pasien-pasien kita. Namun sampai sekarang tidak ada data penelitian yang cukup sehingga tidak dianjurkan untuk vaksinasi. Kenapa? Sebenarnya karena satu, pasien autoimun biasanya mendapatkan imunosupresan atau obat untuk menekan sistem imun. Jadi biasanya itu akan mengganggu pembentukan antibodi yang dihasilkan dari vaksin. Kemudian yang
kedua, penyakit autoimun itu bisa dipicu munculnya akibat antigen. Antigen itu adalah zat-zat dari luar apapun itu. Nah, vaksin termasuk juga dalam antigen. Jadi ini belum ada rekomendasi untuk vaksin pada pasien-pasien dengan autoimun. Untuk HIV boleh diberikan, tapi dengan catatan, yaitu CD4 atau CD4-nya di atas 200. Kalau di bawah 200 bagaimana? Tetap diberikan vaksin, tapi nanti diulang ketika dia sudah CD4-nya di atas 200. Hyper IgE syndrome, saya belum pernah menemukan ini di Belitung. Untuk hyper IgE syndrome itu tidak diberikan juga. Kemudian untuk PPOK itu adalah penyakit paru, biasanya akibat paparan gas, paparan rokok, paparan bangunan, dan lain-lain. Itu boleh diberikan jika kondisi pasien tidak dalam kondisi sesak, yaitu stabil, boleh diberikan. Untuk pasien TBC, karena beberapa pasien COVID juga menderita TBC, dan biasanya juga itu angka kesakitannya juga lumayan tinggi, maka untuk pasien tuberkulosis boleh diberikan vaksin jika sudah menerima pengobatan OAT, obat anti tuberkulosis, minimal 2 minggu boleh diberikan. Kemudian pasien dengan kanker paru atau pasien dengan solid tumor, kanker paru, kanker payudara, dan lain sebagainya itu boleh diberikan. Boleh diberikan, kemudian tetapi nanti harus dilihat case by case. Misalkan pasien masih kemoterapi, mungkin nanti untuk vaksinnya kita tunda sampai kemoterapi selesai. Kenapa? Karena di kemoterapi biasanya juga masuk obat-obatan untuk steroid ataupun obat imunosupresan. Kemudian untuk pasien-pasien dengan infeksi akut, terutama pasien-pasien dengan demam, itu tidak diberikan vaksin sampai demamnya hilang atau infeksi akutnya teratasi. Nah, pasien-pasien yang demam ini sebaiknya diperiksa antigen swab jika ada, atau PCR jika ada. Jika tidak ada bagaimana? Ya sudah, diatasi demamnya, demamnya sudah hilang, boleh diberikan vaksin. Kemudian untuk penyakit-penyakit gangguan hematologi itu maksudnya adalah gangguan darah seperti kanker darah, leukemia, gangguan pembekuan darah, itu tidak diberikan vaksin, karena biasanya pasien-pasien dengan gangguan hematologi ini dia masih mengkonsumsi imunosupresan dan steroid yang akan mengganggu untuk pembentukan antibodi. Izin Dokter Anggi, waktu tinggal 5 menit ya Dok. Oke. Untuk pendonor darah boleh diberikan, namun ketika dia mau donor kembali dia harus menunggu 6 minggu setelah vaksin yang pertama. Untuk gangguan psikosomatik boleh diberikan. Nah, ini saya berikan rekomendasi dari dokter jantung dan pembuluh darah. Untuk penderita sakit jantung itu boleh diberikan jika tidak bergejala. Jadi pasien yang menderita jantung koroner, gangguan jantung, gagal jantung, lemah jantung, gangguan irama jantung, stent itu boleh diberikan jika tidak bergejala. Apa itu gejalanya? 1, yaitu sesak napas, nyeri dada, mudah capek, aktivitas terbatas, bengkak-bengkak, dan penurunan kesadaran. Tidak diberikan. Jadi kalau untuk yang pasien-pasien stabil masih boleh diberikan. Karena kita tahu bahwa sasaran kita banyak yang menderita sakit jantung, dan biasanya mereka akan bertanya apakah vaksin ini aman. Vaksin ini aman diberikan jika pasien-pasien dalam kondisi stabil. Oke, ini beberapa kasus yang sering ya yang kita dapatkan. Pasien diabetes cukup banyak di Belitung, dan kita lihat dari studi ini saya ambil dari Diabetes dan Metabolic Syndrome Clinical Research tahun 2020 bahwa pasien yang diabetes itu biasanya mengalami gejala yang lebih berat. Kita lihat yang merah itu lebih tinggi, dan yang kolom bawah itu adalah yang meninggal. Bahwa yang meninggal karena COVID juga cukup banyak pada pasien diabetes.
Oleh karena itu pasien-pasien dengan diabetes ini adalah sasaran kita untuk dilakukan vaksinasi. Dan vaksinasi dilakukan seperti biasa, yaitu diberikan 2 dosis dengan jarak 0 dan 14 hari. Tidak perlu cek darah, tidak perlu cek gula darah, yang penting pasien kondisi stabil, tidak dalam kondisi demam, sesak napas, dan sudah diberikan pengobatan, pasien boleh diberikan vaksinasi. Untuk penyakit ginjal juga pada bulan Januari kita tidak bisa berikan, tidak layak, namun rekomendasi terakhir ini boleh diberikan, baik yang sudah cuci darah ataupun yang belum, ataupun yang menjalani CAPD atau cuci darah melalui perut, itu boleh diberikan jika kondisi pasien stabil, tidak sesak, dan juga secara umum kondisi umumnya baik. Nah, ini satu lagi yang saya sampaikan bahwa nantinya kita akan memvaksinasi lansia atau lanjut usia di atas 60 tahun. Kenapa harus kita berikan? Pertanyaannya biasanya adalah, dok, mama saya, papa saya sudah 70 tahun. Boleh enggak divaksin? Bahaya enggak divaksin? Ternyata usia di atas 60 tahun itu lebih berisiko untuk menderita COVID berat dan kematian. Oleh karena itu, jika tidak ada kontraindikasi, kita harus berikan vaksin. Hanya saja karena proses imun sense pada lansia itu diberikannya itu agak berbeda. Vaksin diberikan pada hari ke-0 dan hari ke-28. Karena kalau dilakukan pada hari ke-14, antibodi yang terbentuk belum cukup untuk diberikan vaksin yang kedua. Dan ternyata ketika diberikan pada hari yang ke-28, itu imunogenitas, efikasinya tidak berbeda dengan yang usia muda. Ini studi dari bulan Juli 2020 di Indonesia, 38,6 kasus kematian pasien COVID itu di populasi lansia. Oleh karena itu kita harus berikan vaksin pada lansia. Ini efikasi dan safety. Nah, setelah divaksin, kapan dok itu sudah muncul antibodinya? Sebenarnya antibodi itu sudah muncul ketika vaksin yang pertama, kurang lebih 8-14 hari. Namun masih kecil titernya, sehingga harus diulang vaksin yang kedua. Dan setelah 14 hari pasca vaksin yang kedua, itu sudah mencapai titer yang tertinggi yang diharapkan. Sehingga kalau vaksin tidak cukup 1 kali, tapi harus 2 kali. Pertanyaan yang sering muncul, saya sebutkan satu persatu, apakah vaksin bisa menyebabkan infeksi COVID? Jawabannya tidak, karena yang kita masukkan adalah vaksin mati. Yang kedua, apakah bisa terinfeksi COVID setelah vaksin? Bisa, dan sering terjadi. Karena apa? Karena mungkin lepas maskernya terlalu cepat. Jadi setelah vaksin, kemudian ke kafe dan melupakan 5M yang tadi sudah disebutkan. Yang ketiga, jika setelah vaksin terinfeksi COVID, bagaimana? Nanti akan dirawat sesuai protokol pengobatan COVID, dan untuk vaksin kembali dilakukan 3 bulan setelah terinfeksi COVID yang saat ini. Jika setelah vaksin ada keluhan medis, saya harus menghubungi kemana? Jangan khawatir Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti akan diberikan nomor kontak siapa yang bisa dihubungi ketika terjadi keluhan medis pasca vaksin. Kemudian, dok, anak saya boleh vaksin apa tidak? Jawabannya adalah saat ini belum boleh, tapi siapa tahu ke depan, mungkin bulan depan ada rekomendasi baru. Nah, untuk saat ini belum boleh di bawah 18 tahun. Kemudian apakah perlu vaksin kembali setelah dosis kedua? Biar imunnya tambah banyak. Saat ini belum ada rekomendasi untuk booster, jadi cukup 2 dosis. Namun nanti ketika studinya sudah lengkap, mungkin akan ada rekomendasi baru apakah perlu booster atau tidak. Setahu saya untuk data-data antibodi nakes yang kemarin divaksin itu sedang diteliti, dan mungkin 1-2 bulan ke depan akan diumumkan apakah perlu vaksin ulang atau tidak. Yang kemudian, apakah ada obat-obat yang dihentikan sebelum atau saat vaksinasi? Ada. Obat-obat yang mempengaruhi pembentukan antibodi seperti dexamethasone, steroid, prednison itu harus dihindari kurang lebih saat vaksin 14 hari setelah vaksin
yang kedua. Mungkin itu, Dr. Gusti, yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan saya adalah vaksin ini aman, efikasi yang cukup baik. Kemudian pesan saya adalah berikan data yang sebenar-benarnya saat screening, dan pada pasien-pasien atau sasaran dengan penyakit penyerta, silakan konsultasi dulu dengan tim vaksinator yang ada di dekat tempat tinggal atau dengan dokter spesialis penyakit dalam setempat, dan tetap terapkan 5M setelah vaksinasi. Mungkin itu pesan dari saya, dan vaksin aman, masyarakat sehat. Terima kasih. Terima kasih banyak atas pemaparannya sore ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore lebih dari 3 menit. Masih dapatkan ada 4 pertanyaan. Kita langsung ke sesi diskusi ya, Dok. Pertanyaan pertama dari Ibu Ayang. Beliau dari Dinas Kesehatan Provinsi Bangka Belitung. Terima kasih banyak Ibu Ayang sudah tolong Dok penjelasan secara klinis yang mudah dipahami oleh masyarakat mengenai beberapa kasus yang saat ini ditemukan bahwa ada sasaran kita yang sudah divaksin dosis pertama tetapi masih ditemukan COVID-19. Artinya mungkin sudah divaksin pertama, Dok. Ternyata beliau kena COVID-19 seperti itu, Dok. Bagaimana penjelasannya, Dok? Dipersilahkan. Baik. Ya, Baik, Dokter Gusti, terima kasih Ibu Ayang sudah bergabung. Jadi memang beberapa kasus, mungkin tidak hanya satu ya, di tempat kami juga ada kemarin. Jadi setelah vaksin yang pertama, 3 hari setelahnya itu muncul gejala demam, kemudian batuk, dan kita konfirmasi dengan pemeriksaan PCR dan hasilnya positif. Jadi pasien confirm positif setelah vaksin yang pertama. Seperti tadi yang kita sampaikan bahwa proses pembentukan antibodi ini butuh waktu. Jadi 1 minggu setelah vaksin yang pertama itu sudah muncul namanya plasma blast. Jadi bakal nanti untuk antibodi yang terbentuk. Dan ini belum bisa untuk mengatasi misalkan ada infeksi COVID. Karena titer antibodi yang kita harapkan itu muncul 14 hari setelah vaksin yang kedua atau 28 hari setelah vaksin yang pertama. Jadi bisa jadi pasien ini setelah vaksin terpapar kemudian COVID, atau mungkin saat vaksin ini pasien sedang sudah masa inkubasi dari virus. Cara memastikannya bagaimana? Kita lihat gejala muncul kapan. Kita tahu bahwa COVID ini kan inkubasi kurang lebih 5-7 hari. Kalau gejala muncul misalkan 2 hari setelah vaksin, itu kemungkinan sasaran ini sudah terpapar virus kurang lebih 3-4 hari sebelum vaksinasi, namun belum bergejala. Gejala muncul setelah mungkin baru 2 hari setelah vaksinasi. Sedangkan untuk yang di masyarakat yang beredar itu adalah vaksin ini bisa menyebabkan COVID, itu yang beredar. Nah, ini sudah dijelaskan Dr. Tommy tadi bahwa vaksin ini vaksin mati, jadi vaksin mati itu tidak akan menyebabkan infeksi COVID. Namun jika pasien sasaran itu sudah vaksin kok masih terkena COVID, maka mungkin kita lihat dulu apakah di gejala muncul itu 5 hari atau seminggu setelah vaksin yang pertama atau setelah vaksin yang kedua. Kalau misalkan dia setelah vaksin yang pertama, itu mungkin dia terpaparnya sebelum vaksin atau mungkin setelah vaksin masih bisa. Kemudian pertanyaannya kadang-kadang berlanjut, kok ada yang sudah vaksin 2 kali masih kena COVID? Nah, kita lihat, kalau pengalaman kita di sini, itu yang sudah 2 kali vaksin dan terkena COVID itu juga ada, tapi
tidak bergejala atau gejalanya sangat ringan. Saya dapatkan 2 di sini yang sudah vaksin 2 kali dan dia setelah 14 hari vaksin kedua terkena COVID tapi tidak bergejala. Jadi mungkin itu menjawab pertanyaan dari Bu Ayang bahwa mungkin masyarakat sebagian besar takut bahwa virus yang dimasukkan ini akan menyebabkan infeksi aktif dan akhirnya mereka takut untuk vaksin dan menjadi menolak vaksin. Nah, ini mungkin yang tidak kita harapkan. Dengan penjelasan ini saya harapkan masyarakat semakin paham dan semakin yakin bahwa vaksin yang diterima ini nanti akan menambah kekebalan terhadap COVID, dan andai kata terpapar dengan COVID, harapannya adalah tidak bergejala atau bergejala yang sangat ringan. Begitu, dokter? Baik, dokter. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan ya, dok. Ini ada pertanyaan kedua dari dokter Galuh Ajeng dari Puskesmas Tanjung Binga, dok. Izin bertanya, dokter, ini ditujukan kepada dokter Anggi juga. Kalau pasien pernah punya gejala mirip COVID 2 minggu yang lalu, tetapi tidak ada riwayat kontak dan hanya dicek dengan rapid dengan hasil reaktif tanpa konfirmasi PCR, apakah vaksin sebaiknya ditunda, dok? Ya, terima kasih dokter Galuh. Jadi sasaran ini berarti dia sudah ada gejala sebelumnya, kemudian dia periksa rapid, mungkin yang dimaksud mungkin rapid antibody ya. Antibody, dok. Ya, rapid antibody-nya positif, apakah masih perlu vaksin? Jawaban saya adalah pada sasaran yang seperti ini maka perlu dipastikan dengan pemeriksaan, kalau ada ya, dengan pemeriksaan kuantitatif antibody. Dan jika nanti memang kuantitatif antibodinya memang sudah cukup, berarti tidak perlu vaksin. Pertanyaannya adalah, jika di daerah saya tidak punya kuantitatif antibody, bagaimana? Jika kita tidak punya kuantitatif antibody, maka kita cek saat ini pasien sedang infeksi COVID atau tidak. Jika dia di swab antigen atau di PCR negatif, maka pasien tetap kita sarankan vaksin. Baik, dokter. Terima kasih, dok. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Dia untuk Dokter Tommy. Izin bertanya, dok, setelah berapa lama efek vaksin itu muncul? Misal sudah divaksin selama 3-4 hari. Kemudian demam akibat MAH akut atau GERD. Apakah nantinya akan mempengaruhi proses pembentukan imun COVID atau mungkinkah GERD itu sendiri akibat vaksin, dok? Pada Dokter Tommy, kami persilahkan, dok. Oke, terima kasih pertanyaannya tadi. Sebenarnya kembali menyambung dari yang Dokter Anggi sudah sampaikan juga ya. Terlebih untuk kasus vaksin Sinovac, saat ini kan kita masih dengan vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac itu bisa memicu respons antibodinya itu seperti yang Dokter Anggi juga sudah sampaikan, itu adalah 2 minggu setelah dosis terakhir. Ya. Perlu 2 suntikan karena yang pertama kita cuma kasih perkenalan dulu. Antibodi yang terbentuk itu belum bisa menetralisir. Kasih suntikan kedua, antibodi yang terbentuk diharapkan itu titernya atau kadarnya sudah bisa menetralisir kalau misalnya terjadi serangan virus. Jadi biasanya kita patokan untuk Sinovac itu 2 minggu. Tapi antar vaksin yang kita gunakan sebenarnya responsnya itu berbeda-beda. Contohnya kayak Pfizer itu biasanya akan timbul dalam 1 minggu setelah dosis terakhir. AstraZeneca pun memiliki kadarnya yang berbeda-beda. Ada yang 4 minggu, ada yang 12 minggu dia bisa efektif. Tapi pada dasarnya untuk AstraZeneca sendiri 1-2 minggu pertama juga sudah mulai terbentuk kadar yang cukup. Jadi antar vaksin sendiri berbeda. Kemudian untuk menjawab apakah GERD itu bisa sebagai efek dari vaksin, sampai sejauh ini laporan mengenai kasus GERD sendiri itu beda ya. Kalau misalnya vaksin itu kan sebenarnya kita pengen lihat reaksinya aja, gejalanya aja. Kalau misalnya ternyata pasiennya itu memang memiliki riwayat GERD sebelumnya, riwayat MAH sebelumnya, kemungkinan besar jangan-jangan justru karena GERD-nya yang kambuh, entah karena pola makan yang salah atau bagaimana. Untuk kasus sejauh ini saya sudah melakukan vaksinasi dari bulan Februari
itu belum pernah ketemu kasus reaksinya yang GERD-nya kambuh. Jadi kemungkinan kecil disebabkan oleh si vaksinnya ini. Kemudian juga perlu diperhatikan, jadi kita perlu cari tahu lagi apakah memang sebelumnya dari riwayat GERD nih. Kalau misalnya memang ada, jangan-jangan GERD-nya yang kambuh. Gitu. Baik, Dok. Kita lanjutkan, ini ada pertanyaan dari link Zoom dari Bapak Suyanto, Kemenak Kabupaten Belitung. Untuk Dokter Anggi ini, Dok, izin bertanya dokter terkait vaksin COVID untuk calon jemaah haji 2021, apa nanti ada dari Kemenkes? Apakah ada pembatasan usia? Seperti itu, Dok. Ya, Dokter Gusti. Pertanyaan bagaimana, Dokter Gusti? Untuk Terkait vaksin COVID untuk calon haji 2021 ya, Dok. Apakah ada nanti ada dari Kemenkes? Kemudian apakah nanti ada pembatasan usia, Dok? Ya, untuk sasaran nanti memang kita kita belum tahu. Untuk sasaran nanti akan ditentukan oleh Pusdatin, jadi Pusat Data Nasional untuk calon-calon penerima vaksin. Dan jika calon haji itu berusia 60 tahun ke atas, harusnya memang nanti masuk dalam gelombang kedua ini. Untuk yang lain-lain, mungkin nanti ada tambahan mungkin dari Dinas Kesehatan mungkin. Baik, Dok. Jadi untuk Bapak Suyanto, kami masih juga menunggu data sasaran dari Dinas Kesehatan, begitu ya, Dok? Ya, betul. Ya. Baik, ini selain dari Zoom meeting, kita juga mendapatkan pertanyaan dari YouTube ya, Dok. Ini dari Ibu Priyatna, Puskesmas Tanjung Bingak. Ini ditujukan kepada Dokter Anggi juga. Dokter, kenapa kalau sudah divaksin, pernah terinfeksi COVID-19, kenapa vaksin pernah terinfeksi COVID-19 belum membuat seseorang dibebas dari kewajiban antigen selama perjalanan? Apa berarti tetap bisa jadi carrier? Oh. Ya, jadi pertanyaannya setelah pasien terkonfirmasi COVID masih harus swab antigen ya, Dok ya? Iya, Dok. Nah, selama memang perjalanan. COVID ini kita sepakat bahwa ini virus baru, artinya data-data yang kita punya juga masih terbatas, dan berapa lama antibodi alami yang dimiliki oleh pasien pasca COVID itu bertahan juga belum ada data yang pasti. Jadi ada yang disampaikan 3 bulan, ada yang disampaikan 2 bulan. Jadi memang pasien pasca COVID ketika akan bepergian pasti akan tetap diminta untuk swab antigen. Kenapa? Karena ada yang namanya reinfeksi, jadi infeksi ulang terhadap pasien-pasien yang sudah menderita COVID. Laporan-laporan yang ada di Cina juga pasien-pasien yang sudah sembuh dari COVID, ada yang 2 bulan kemudian dia terinfeksi kembali, dan di data-data di Indonesia juga ada beberapa pasien yang mengalami hal serupa. Jadi memang untuk virus COVID ini antibodi yang muncul pasca COVID belum bisa ditentukan berapa lama bertahan. Oleh karena itu, demi keamanan bersama, demi mencegah penularan virus COVID-19 ini, terutama di bidang transportasi, penerbangan, masih akan tetap diminta untuk swab antigen. Mungkin itu, Dr. Gusti. Baik, Dokter. Terima kasih, Dok. Masih meneruskan pertanyaan dari YouTube ini, Dok. Ini saya tujukan kepada Dokter Tommy ya, Dok. Izin, Dok. Izin bertanya, jarak yang baik untuk suntik vaksin pertama dan kedua, jaraknya berapa hari ya, Dok? Dan apakah jaraknya sama untuk usia di bawah 60 tahun dan di atas 60 tahun? Itu Dokter Tommy. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi mengenai jarak vaksin itu sendiri,
itu ada sedikit perbedaan ya untuk usia yang di bawah 60 tahun dan di atas 60 tahun. Sebenarnya yang perlu kita pahami dulu, penentuan jarak ini harus didasarkan dari uji klinisnya dulu. Jadi selama uji klinis yang dilakukan, berapa jarak waktu yang dipakai. Tadi saya sudah sempat jelasin uji klinis fase 2, itu sekalian menentukan jadwal vaksinnya kapan, dan itu semuanya ditentukan supaya titer antibodi yang terbentuk itu akhirnya itu bisa tercukupi supaya dia nanti bisa menetralisir. Nah, untuk orang-orang yang di bawah usia 60 tahun, berdasarkan rekomendasi terbaru itu sudah ada 2 interval yang kita bisa pakai. Interval yang pertama kita boleh jarak minimalnya itu 14 hari dengan maksimal jarak berikutnya 28 hari untuk orang yang usia di bawah 60 tahun. Tapi untuk 60 tahun ke atas itu menggunakan interval 28 hari. Seperti yang Dr. Anggi sudah sempat mention, bahwa dengan 28 hari dia lebih bagus untuk orang yang usia lansia. Jadi perbedaannya di situ. Kalau yang di bawah 60 tahun bisa 14 atau 28, rentang di situ. Tapi di atas 60, di atas 28. Di 28 hari. Kemudian izin menambahkan juga Dr. Gusti. Tadi saya sempat ada lihat pertanyaan juga di grup mengenai di grup chatnya mengenai apakah orang yang divaksin itu harus swab antigen atau tidak untuk perjalanan. Nah sebenarnya sekali lagi kembali menekankan yang Dr. Anggi dan saya sudah sempat jelaskan, vaksin yang ada pada kita saat ini yang sedang digunakan itu adalah vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang baru. Pun vaksin-vaksin COVID-19 yang ada di dunia itu sampai sekarang itu cuma efektivitasnya itu cuma untuk menurunkan risiko kejadian penyakit. Ya, belum ada vaksin yang bisa dinyatakan membebaskan kita dari transmisi atau penularan sakit. Gampangnya gini, orang yang sekarang diberikan vaksin COVID-19 masih bisa terinfeksi seperti yang saya bilang, tapi dengan perisai. Jadi udah ada sistem pertahanannya dulu. Ya. Karena dia masih bisa terinfeksi, maka dia juga masih bisa menularkan ke orang lain. Makanya orang yang sudah divaksin pun tetap harus dilakukan swab antigen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah sebenarnya diberlakukan syarat itu kan untuk mencegah transmisi seperti yang Dr. Anggi bilang. Nah, jadi karena takutnya dia pun masih membawa virus, maka kita tetap harus lakukan itu. Jadi nggak ada tuh istilah oh sudah ada sertifikat vaksin maka bebas bepergian. Tidak bisa karena itu meningkatkan resiko penularan. Sampai sejauh ini baru vaksin Pfizer yang saya tahu itu sudah mencapai hasil di mana dia itu mampu mencegah transmisi. Artinya kalaupun kita bawa virus itu nggak akan menularkan. Tapi itu perlu evaluasi dan klaim lagi nanti dari pihak yang terkait seperti WHO atau CDC. Belum itu tuh, Dek. Baik dokter, ya memang ada tadi pertanyaan di kolom chat kita. Terima kasih dok, jadi satu pertanyaan bisa untuk ini menjawab beberapa pertanyaan. Tetapi menarik yang dokter bilang tadi untuk titer antibody dok, ini kebetulan ada dokter Indrawati dari Rumah Sakit Umum Marsudi Judono dok. Izin bertanya dokter, berapa titer yang dibutuhkan untuk kita dianggap cukup bila kita memeriksa antibodi COVID ternyata di bawah titer? Apakah kita bisa minta untuk di booster ulang dok, terutama kami dari tenaga kesehatan dok? Ya, terima kasih Dr. Gusti. Selamat siang Dr. Iin. Untuk titer antibodi sebenarnya sampai saat ini tidak ada kesepakatan angkanya. Apa yang diharapkan itu sebenarnya tidak ada kesepakatan ya. Dan kalau kita periksa titer antibodi itu pasti akan muncul angka-angka. Ada yang mengatakan di atas 132, ada yang mengatakan di atas 250, tapi sekali lagi kesepakatannya belum ada. Kemudian apakah perlu di booster ulang? Apakah perlu di booster ulang? Sampai saat ini tidak ada rekomendasi untuk booster vaksin Sinovac terutama. Belum ada rekomendasi untuk booster, sehingga 2 dosis cukup. 2 dosis cukup, namun nanti ketika data terbaru dan harus
booster, maka akan dilakukan evaluasi atau rekomendasi baru. Diharapkan vaksin yang kita terima saat ini memang memiliki kemampuan antibodi sampai dengan 1 tahun. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Walaupun evaluasinya belum sampai 1 tahun saat ini, karena yang dilakukan saat ini baru yang dirilis adalah 3 bulan setelah vaksin diberikan. Jadi belum sampai 1 tahun. Kemudian untuk titer antibodi yang kurang, terutama untuk yang nakes, itu nanti kita masih menunggu rilis dari beberapa center. Kemarin beberapa center, kalau tidak salah 4 atau 5 center melakukan penelitian untuk nakes-nakes yang divaksin kemarin, dan hasilnya kita tunggu saja apakah hasilnya itu sudah sesuai dengan harapan kita, atau masih di bawah dari apa yang kita harapkan. Nanti kita tunggu saja press release-nya, dan nanti ketika memang masih kurang dan mungkin butuh booster, pasti akan direkomendasikan nanti. Tapi karena belum ada rekomendasi sampai saat ini, jadi yang kita bisa jawab adalah bahwa tidak perlu di booster ulang, namun kita tetap melakukan 5M. Jadi setelah vaksinasi 2 kali, kita lakukan 5M. Kenapa pemerintah tidak mewajibkan pemeriksaan antibodi setelah vaksin? Itu karena itu hanya dilakukan di tingkat penelitian dan juga uji yang dilakukan oleh BPOM misalkan. Itu dilakukan pemeriksaan antibodi. Namun untuk vaksinasi massal yang dilakukan kepada masyarakat, pada nakes memang tidak dilakukan pemeriksaan antibodi. Saya sebenarnya ada beberapa tabel yang menjelaskan beberapa antibodi yang dibutuhkan, titer antibodi yang dibutuhkan pada beberapa vaksin. Namun kalau kita lihat di data tersebut, itu saya lihat dahulu. Jika lihat dari data tersebut, maka sangat bervariasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 metode yang dipakai atau pabrik yang dipakai, itu ada 9 juga nilai titer yang dipakai. Jadi masih tergantung apa yang dipakai oleh laboratorium tersebut. Misalkan ROS itu di atas 132 misalkan unit per mililiter, kemudian Abbott itu di atas 4,5, Siemens di atas 4,8 dan lain sebagainya. Jadi masing-masing alat mempunyai batas masing-masing. Jadi untuk menjawab berapa liternya mungkin saya tidak bisa menjawab detail. Jadi tergantung berapa yang ada di masing-masing alat yang dipakai. Mungkin itu, Dokter. Baik, terima kasih Dok. Mengingat waktu, ini 3 pertanyaan terakhir kita ya Dok ya. Yang pertama ini dari Ibu Fitria, Dok, Marsidi Judono. Bolehkah pasien terinfeksi COVID divaksinasi Dok? Kalau boleh, kapan sebaiknya untuk divaksinasi? Ini ditujukan kepada Dokter Tommy, Dok. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya orang yang penyintas ya maksudnya ya? Iya Dok, penyintas. Oke, baik. Terima kasih buat pertanyaannya. Jujur saja nih, saya juga termasuk penyintas. Bahkan saya 2 kali ada kena kasus reinfeksi juga. Pada dasarnya begini, untuk penyintas COVID-19 itu tidak masalah diberikan vaksin. Tapi kenapa sih awalnya tidak dijadikan prioritas? Karena para penyintas itu pada akhirnya kan karena sudah pernah terinfeksi, dia punya kekebalan yang terbentuk. Karena dianggap sudah ada kekebalan yang terbentuk, maka penyintas-penyintas ini tidak perlu diberikan langsung, tapi nanti bisa diberikan. Nah, sekarang berdasarkan rekomendasi terbaru dari PAPDI juga, penyakit dalam, itu sudah merekomendasikan bahwa untuk para penyintas yang sudah sembuh dari COVID, minimal 3 bulan itu sudah bisa diberikan vaksin COVID-19-nya. Kalau misalnya ternyata nih, kita kan sering banget tuh saya dapat, dokter gimana kalau misalnya ternyata kita itu sudah pernah kena, tapi kita nggak pernah periksa,
Atau sekarang kita lagi kena, tapi kita nggak ada gejala, ternyata dapat vaksin, apakah itu berbahaya? Nah, dari studi yang ada, itu sebenarnya tidak masalah ya. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya sudah pernah kena, tapi kita nggak tahu, dan akhirnya dapat vaksin, nggak masalah. Karena pada dasarnya yang kita berikan itu vaksin mati justru akan menjadi booster, penambah imunitas kita. Jadi kita nggak perlu takut, sebelumnya udah pernah kena, tapi nggak tahu, nggak masalah. Terus kalau misalnya ternyata lagi nggak bergejala, lolos screening, terus kemudian juga mendapatkan vaksin dari data yang ada beberapa kasus yang seperti itu, tapi sama sekali tidak ada yang berbahaya. Jadi kalaupun dia ternyata OTG, orang tanpa gejala, ya dapat vaksin nggak masalah juga. Jadi nggak perlu khawatir. Gitu. Baik, Dok. Tidak masalah ya, Dok ya. Kita tetap berikan vaksinasinya. Ini pertanyaan kembali untuk Dr. Tommy, Dok. Saya Dr. Rizky dari Puskesmas Air Saga, Dok. Pada pasien yang masuk kategori kontak erat dengan swab antigen negatif, apakah bisa dilakukan vaksin COVID-19? Apakah harus selesai masa isolasi mandiri dulu baru boleh divaksin, Dok? Oke, waduh, pertanyaan menarik dari Dr. Rizky. Sebenarnya begini, prinsipnya adalah kalau misalnya kontak erat dengan pasien yang terkonfirmasi, kita bilang kontak erat apabila ada jarak yang berdekatan 1 meter minimal dengan waktu 15 menit. Kalau misalnya masuk seperti itu berarti kontak erat. Apalagi petugas medis itu pasti kontak erat juga. Nah, untuk petugas yang kontak erat pasti kita anjurkan, atau orang yang kontak erat pasti kita anjurkan untuk karantina mandiri dulu. Dan kalau misalnya ada gejala, kita anjurkan untuk pemeriksaan. Nah, pada pasien yang ini kan kondisinya dia sudah dilakukan swab antigen. Untuk swab antigen sendiri berdasarkan rekomendasi terbaru itu sudah bisa dijadikan alat diagnostik. Ya, jadi kalau misalnya kita dapatkan pasiennya itu negatif, bisa saja memang dia negatif, apalagi kalau misalnya dia tidak bergejala. Jadi bisa saja memang dia negatif. Terus juga kemudian kalau misalnya dia tidak bergejala, swab antigen yang negatif, saya rasa bisa diberikan vaksin. Tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya juga, kalau misalnya ternyata orang OTG dapat vaksin, kenyataan di lapangan juga tidak terjadi perburukan. Ya, kalaupun ada gejala, hanya gejala ringan saja. Mungkin nanti ada tambahan dari Dr. Anggi juga mengenai kasus ini. Terima kasih Dr. Tommy. Bagaimana Dr. Anggi untuk penambahan untuk pertanyaan ini, Dokter? Gimana, Dok? Sama Dok, yang pertanyaan ke Dr. Tommy mungkin boleh ditambahkan. Pada pasien yang masuk kategori kontak erat dengan swab antigen negatif, apakah bisa dilakukan vaksin COVID-19, Dok? Apakah harus selesai masa isolasi? Tadi memang Dr. Tommy sudah menjelaskan. Mungkin Dr. Anggi mau menambahkan, Dok? Ya, tidak perlu, Dok, ya. Kalau dia memang ada kontak erat, kemudian tidak ada gejala, apalagi antigennya negatif, maka dia malah harus segera vaksin, Dok. Malah harus segera vaksin dan tidak ada masalah, tidak harus menyelesaikan isolasi mandiri, Dok. Terima kasih, Dokter. Ini masih ada pertanyaan, Dok, dari Nurul Fajri Widyasari. Sasaran dengan riwayat HBsAg reaktif, Dok. Apakah bisa kita berikan vaksinasi? Apa saja syaratnya untuk bisa divaksin, Dok? Pada Dokter Anggi, Dok. Silakan, Dok. Ya, untuk yang hepatitis B reaktif, berarti pasien adalah bisa hepatitis B akut atau kronis ya. Kalau 6 bulan lebih maka dia disebut hepatitis B kronis, kalau kurang mungkin akut. Pada prinsip pada pasien-pasien dengan hepatitis B ada kemungkinan dia memang mengalami penurunan pembentukan antibodi, itu masih ada kemungkinan ke arah sana, tetapi menjadi salah satu sasaran yang memang harus divaksinasi. Mungkin vaksinasi COVID tidak akan menyebabkan bahaya pada mereka, namun bukan efek bahaya mungkin yang dikhawatirkan, tapi memang lebih ke arah pembentukan antibodinya yang mungkin tidak maksimal. Ya, tapi pada pasien-pasien dengan HBsAg positif perlu kita perhatikan bahwa saat ini dia tidak mengalami dekompensasi akut, misalkan pasien dengan
gangguan mungkin menemukan asidas yang banyak, pas, kemudian dalam kondisi yang dekompensata, artinya pasien yang sedang kondisi yang tidak baik, itu tidak kita berikan. Tapi pasien misalkan hanya dengan riwayat HPS aktif positif, saat ini secara kondisi umum baik, pasien tetap diberikan. Tapi tetap kita perhatikan syarat-syarat yang lain tadi ya dok ya. Jadi untuk yang hipertensinya, kemudian demamnya, dan lain-lain itu tetap kita perhatikan. Begitu dok. Baik dok, terima kasih. Ada satu lagi dok, bagaimana dengan sasaran kita yang lansia dok? Kemudian beliau memiliki penyakit pencernaan yang kronis. Saya lihat di screening yang pertama dulu kita punya itu ya dok ya, ada pertanyaan tentang penyakit pencernaan yang kronis, tapi di screening yang sekarang, juknis yang terbaru itu kan tidak lagi tertera. Bagaimana dok, apakah boleh divaksin untuk yang pencernaan kronis dan harus memakai obat penenang seperti itu dok? Ya, terima kasih Dr. Gusti. Untuk pasien-pasien yang lansia memang kita rekomendasi Kemenkes kita memakai 5 item yang kita nilai. Jika memang 5 item itu tidak lebih dari 3, artinya hanya 1 atau 2, maka bisa diberikan vaksinasi, malah harus diberikan vaksinasi. Nah, untuk yang pencernaan kronis sebenarnya itu sudah direvisi ya. Sebenarnya titik poinnya bukan di pencernaan kronis, tapi lebih ke arah ke autoimunnya. Karena ada beberapa penyakit yang memang dia sifatnya autoimun di organ pencernaan. Jadi kalau misalkan pasiennya mungkin tadi yang pertanyaan sebelumnya dengan GERD, dengan dispepsi, saya rasa mungkin banyak orang tua yang mengalami gangguan-gangguan pencernaan seperti ini. Nah, itu tetap diberikan vaksin, namun tetap memperhatikan kondisi umum dari sasaran lansia tersebut. Kemudian untuk berikutnya tadi apa dok? Maaf. Itu dok yang lansia yang pencernaan kronis tetapi memakai obat-obat ini dok. Yang obat-obatan ya dok ya. Untuk pasien-pasien lansia yang memakai obat-obatan itu nanti perlu kita, sebenarnya ada rekomendasi bulan Februari itu dari Perdosi. Jadi untuk pasien-pasien yang memakai obat-obatan itu wajib kita evaluasi dan kita amati dengan ketat, terutama orang-orang yang narkolepsi, kemudian orang-orang yang memang obatan tidur. Karena memang beberapa laporan itu vaksin ini membuat sangat mengantuk. Jadi vaksin ini membuat sangat mengantuk pada beberapa sasaran. Jadi untuk orang-orang yang memang ada gangguan tidur, kita harus sampaikan bahwa jika nanti memang ngantuk, maka mungkin tidak perlu lagi diberikan obat-obat yang biasa diberikan, misalkan diberikan golongan alprazolam atau benzodiazepin yang lain. Walaupun dari laporan BPOM itu saya baca belum ada laporan tentang efek samping mengantuk ya, sebenarnya belum ada, tapi kalau saya sendiri juga waktu habis vaksin mungkin tidurnya lebih banyak gitu. Jadi mungkin yang diperhatikan pada lansia. Nanti jangan sampai ketika vaksin kemudian dia mungkin mengalami efek mengantuk itu dan dia minum juga obat-obat untuk tidur, dan dia mungkin bangunnya lebih dibanding biasanya, dan itu mungkin yang disalahkan pertama biasanya vaksinnya. Vaksinnya menyebabkan gangguan kesadaran dan lain-lain. Baik, dok. Ini saya lihat dari link Zoom untuk chat. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, dok. Dari YouTube dan Facebook juga sudah tidak ada pertanyaan. Bisa saya ambil kesimpulan ya dok ya untuk kegiatan kita hari ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk tidak lupa mengisikan link absen yang sudah ada di kolom chat kita. Silahkan mengisinya.
Kemudian nanti kita akan ada sesi dokumentasi Dok untuk foto bersama. Setelah saya membacakan kesimpulan ini, silahkan para peserta menyalakan kamera on cam untuk kita bisa berfoto bersama. Saya bacakan sedikit kesimpulan dari pemaparan dari Dr. Tommy dan Dr. Anggi. Jadi pemberian vaksin itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Peran vaksin dalam pandemi ini untuk membentuk herd immunity, sehingga marilah kita bersama-sama menyukseskan vaksinasi ini agar terbentuk herd immunity di Belitung khususnya dan di Indonesia umumnya. Tadi kita juga cerita tentang efikasi ya Dr. Tommy. Efikasi itu sebenarnya adalah estimasi penurunan angka kejadian infeksi pada kelompok orang yang mendapatkan vaksin dibandingkan dengan kelompok yang tidak mendapatkan vaksin. Jadi ternyata memang berbeda sekali antara efikasi dengan efektivitas itu ya Dok ya. Terima kasih tadi sudah menjelaskan. Kemudian dari Dr. Anggi sendiri sudah meyakinkan kita semua kalau vaksin itu aman. Kemudian efikasi dari vaksin yang beredar sekarang di Indonesia yang sudah publik. Pada saat pelaksanaan vaksin juga nanti kita akan melalui beberapa tahap. Yang paling penting ada di meja 2 yaitu di tahap screening. Maka para peserta calon vaksinasi pastikan harus memberikan data yang sebenar-benarnya saat screening. Sehingga kami tahu di pelayanan vaksinasi apakah seseorang itu layak divaksin ataukah harus menunggu konsultasi terlebih dahulu kepada dokter spesialis. Kemudian tetap terapkan 5M setelah vaksin, jadi jangan setelah divaksin kemudian kita bisa bebas begitu saja, harus tetap menerapkan protokol kesehatan, tidak lagi 3M sudah ditambah menjadi 5M. Seperti itu ya Dok ya? Ya. Baik. Masya Allah. Seperti itu ya Dok ya. Nah setelah ini kita masuk sesi foto bersama Dok. Dipersilakan kepada peserta untuk menghidupkan kameranya. Seperti ada di sini yang masih tersisa. Tinggal 54 orang. Tadi saya pantau sudah mencapai 70 lebih. Mungkin ada yang sudah melakukan aktivitas di luar. Baik, bisa dibantu dari Kominfo, Dr. Rizky, atau dari Kominfo untuk foto bersamanya. Oke, baik Bu, siap. Iya. 3, 2, 1. Salaman kedua. 3, 2, 1. Salaman ketiga. 3, 2, 1. Baik, sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada narasumber hebat kami. Yang pertama kepada Dr. Tommy, terima kasih banyak ilmunya Dok kepada kami sore hari ini. Kepada Dr. Anggi, spesialis penyakit dalam, terima kasih banyak Dok. Baik Dok, terima kasih banyak selalu diganggu oleh kami dokter-dokter di Puskesmas untuk konsultasi. Alhamdulillah responnya sangat cepat. Jadi pada kondisi khusus kami memang selalu bertanya kepada Dr. Anggi. Mudah-mudahan nanti Dr. Tommy juga boleh saya berikan untuk konsultasi ya Dok ya. Terima kasih banyak kepada PDUI. Terima kasih banyak kepada Kominfo. Terima kasih banyak untuk para peserta yang tetap setia mendengarkan acara kami pada sore ini. Ketika nanti semuanya kita sudah mendapatkan vaksin, bukan berarti kita bisa meninggalkan begitu saja protokol kesehatan. Kita tetap harus memakai masker, tetap menjaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, hindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir. Tibalah kita di penghujung acara, mohon maaf jika ada kesalahan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Semoga kita bisa bertemu di webinar selanjutnya mengenai kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Gusti. Terima kasih Dok.